interaksinya dengan kita, artinya subsistemnya interaksi dengan kita menggunakan fasilitas itu adalah subsistem perbankan ya, ini adalah perbankan syariah. Kita uraikan kemarin beberapa konsep dan realitasnya dan juga beberapa model dalam subsistem perbankan syariah. Ya. Kemudian juga yang kita belum sempat uraikan lebih detail yang juga tidak kalah penting dan bahkan sempat saya singgung secara konseptual itu bahkan peranannya bisa menjadi lebih penting dari subsistem perbankan itu adalah subsistem capital market. Ya, subsistem capital market kenapa dia dianggap punya potensi lebih penting karena by nature sifat alami dari capital market sejak dia di-create itu lebih berpotensi untuk bisa menerapkan mekanisme resharing ya, terutama pada instrumen saham, sementara untuk instrumen hutang ya, anggaplah hutang walaupun sebenarnya juga bukan hutang dalam konteks ekonomi Islam ya, tapi anggaplah hutang itu adalah berbasis pada equity, berbasis pada jadi kalau paling gampang misalkan sukuk lah gitu ya, itu kan berbasis pada equity, berbasis pada real, sektor real. Jadi balas jasa dari sukuk itu bukan bunga tapi resharing karena dia berbasis pada performance dari sektor real, makanya dia namanya equity based securities ya, equity based instrument. Kemudian ada dua subsektor lain yaitu takaful dan juga pasar uang ya. Untuk takaful dan pasar uang kita tidak terlalu mendalami karena nanti kita untuk takaful tidak akan didalami karena untuk pasar uang kita akan dalami sekarang terkait dengan kebijakan moneter. Mungkin begitu overview singkatnya, silakan jika ada hal yang masih belum dipahami ingin ditanyakan dari teman-teman mahasiswa sebelum kita lanjut ke topik baru di pagi hari ini. Silakan, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang kemarin belum sempat direspon ataupun belum sempat ditanyakan. Ada? Ya, silakan kepada para mahasiswa yang masih penasaran ingin bertanya terkait hal yang disampaikan minggu lalu ya Pak Soleh terkait sistem keuangan Islam ya secara global ataupun bicara apa Islamic Bank dari model-model ya yang waktu minggu lalu disampaikan oleh Pak Soleh terkait model Islamic Bank, lalu juga capital market ya mungkin terkait pasar modal, kenapa mungkin disebut sebagai institusi keuangan yang paling sesuai ya mungkin dengan prinsip-prinsip syariah. Boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, sebagai tambahan ya sebelum mungkin ada yang bertanya terkait dengan kenapa tadi saya sampaikan bahwa capital market lebih punya potensi menerapkan resharing di dalam sistem keuangan Islam. Nanti ini ada kaitannya dengan kebijakan moneter ataupun keseimbangan di pasar uang ya. Karena ketika kita bicara tentang pasar uang dengan kebijakan moneternya nanti, itu sangat terkait dengan instrumen-instrumen sektor real yang relatif bisa direfleksikan di capital market nantinya gitu ya. Jadi konsep dari moneter Islam nanti itu sangat terkait bahkan sangat tergantung ya bagaimana kemudian implementasi dari subsistem capital market ya dibandingkan dengan dalam sistem konvensional yang sangat tergantung pada subsistem perbankan dengan sistem bunganya gitu ya. Jadi bukan sedikit ya, memang berbeda gitu ya. Kalau moneter konvensional karena dia menggunakan bunga dan bunga peranannya sudah dilakukan oleh perbankan. Nah, sementara kita tahu bahwa perbankan kita coba propose dengan mekanisme resharing, tetapi kan konsep perbankan sendiri kita bisa lihat bahwa sampai sekarang pun perbankan syariah ya, kalau teman-teman mahasiswa lihat ya porsi instrumen resharing seperti mudharabah musyarakah itu kan masih ini ya, masih di bawah instrumen berbasis pada margin. Instrumen berbasis pada margin itu kan bukan mekanisme transmisi, itu dagang gitu kan, itu lembaga pembiayaan. Jadi perbankan syariah sulit saat ini sangat sulit menerapkan praktek resharing ketika konsepnya masih seperti perbankan konvensional. Nah, sementara di dalam sistem keuangan Islam, by nature capital market ternyata lebih mudah diimplementasikan ya sudah disampaikan untuk resharing. Maka nanti memberikan implikasi, nanti kita akan diskusi lebih lanjut di konsep uang, pasar uangnya dan kebijakan moneternya.
untuk bagaimana mekanisme otoritas moneter dalam mengelola kebijakan moneter. Jadi bukan instrumen bunga, tapi nanti menggunakan sistem equity, di mana itu sangat relate dengan capital market. Ada? Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan, boleh raise hand ya. Boleh raise hand. Denny, silakan Den. Iya, siap. Terima kasih Bu, dan juga mungkin terima kasih ya pada Bapak ya. Mungkin sedikit bertanya Pak, barusan kan dikatakan bahwasanya konsep risk sharing itu bakal sulit diterapkan di bank syariah gitu ya. Nah, itu mungkin adalah sebuah tantangan bagi bank syariah itu sendiri. Mungkin bagi Bapak sendiri bagaimana solusi untuk ya mungkin mengatasi hal tersebut supaya bank syariah ini ya katakanlah bisa berkembang gitu ya dengan menghadapi tantangan tersebut kayak gitu mungkin Pak. Baik, kacamatanya kita gunakan dua aspek ya, yang mungkin ketika kita bicara bank ya. Pertama adalah tentu dari aspek institusi, industri, yang dalam hal ini adalah aspek mikro. Nanti saya juga tambahkan dari aspek makro, karena kan kita belajar makro ya. Kalau dari aspek institusi atau industri, memang ini terkait dengan mungkin terkait dengan banyak hal ya, misalnya terkait dengan literasi masyarakat atau kesiapan masyarakat. Sederhananya ya, kalau kita teman-teman mahasiswa menyimpan uang di bank, kemudian uangnya bulan depan itu berkurang atau bahkan habis atau bahkan tiba-tiba 10 kali lipat, ya itu kan sebuah hal yang kita tidak terbiasa dengan sistem seperti itu ya. Kita tahu bahwa namanya di bank itu ya uang kita disimpan aman dan bahkan bertambah gitu ya. Nah, paradigma ini kan menjadi tantangan ketika sistem banknya itu tidak seperti bank konvensional yang bisa seperti itu ya. Karena tentu yang namanya uang bertambah itu kan ada implikasi bahwa output bertambah atau memang dia memberikan keuntungan gitu ya. Nah, ini kan hal yang ditiadakan dalam sistem perbankan konvensional industrinya karena mereka menggunakan mekanisme transfer resiko. Ya, jadi kalau transfer resiko itu ya otomatis yang menanggung resiko beban terbanyak adalah mereka yang kemudian mendapatkan pinjaman, kita nggak ada resiko. Ya, ini kan melanggar kaidah-kaidah karena tidak fair, dan ketika terjadi penggelembungan sektor uang ya akhirnya ini yang terjadi di beberapa situasi di Indonesia dan sudah sering terjadi di global, adanya krisis-krisis keuangan. Nah, lalu solusinya ya pertama memang literasi masyarakat, yang kedua adalah juga terkait dengan bankernya sendiri gitu ya. Mereka-mereka yang diperbankan kan relatif saat ini di perbankan syariah itu ya bukan teman-teman yang bekerja gitu, bukan teman-teman mahasiswa yang dididik, punya visi, punya ilmu tentang ekonomi Islam. Kebanyakan pekerja, di KNKS juga kita sudah survei, itu masih 90% komposisi pekerja di perbankan syariah itu adalah mantan banker konvensional gitu. Jadi tentu saja bukan berarti mereka tidak bagus, tapi kan semangatnya, visinya, ya kemampuan tentang keuangan syariah atau bank syariahnya kan tentu tidak tidak lengkap gitu, karena kan mereka dididik hanya singkat gitu ya. Jadi motivasi mekanismenya tentu kebanyakan masih menggunakan paradigma seperti bekerja di perbankan konvensional ya. Dan yang ketiga tentu saja terkait dengan otoritasnya itu sendiri gitu. Kalau sederhananya kalau ada OJK dengan BI sebagai otoritas moneter dan otoritas keuangan yang mengontrol, mengelola tentang sistem keuangan konvensional, maka kalau ada bank syariah tentu harus ada otoritas yang secara khusus membahas tentang hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya resharing, OJK-nya dengan resharing seperti apa, bank sentralnya nanti kita bahas ya tentang bank sentralnya. Itu instrumen moneternya itu kalau resharing seperti apa gitu. Jadi bank syariah juga tergantung pada resharing yang ditetapkan oleh bank sentralnya. Contoh nih misalkan saat ini ya, kalau mungkin Bu As juga tahu ya,
kan suku bunga perbankan sedang turun ya, karena suku bunga Bank Indonesia sedang turun. Nah, ini baru kita sedikit beranjak ke makro ya. Kenapa suku bunga Bank Indonesia turun sekarang? Karena otoritas termasuk dari pemerintah, kita belum bahas fiskal ya, insya Allah minggu depan ya, itu melihat bahwa ekonomi perlu digerakkan gitu ya. Maka perlu ada semacam dalam tanda petik insentif agar orang mau belanja. Bagaimana agar orang mau belanja? Ya perlu diberikan disinsentif dalam tanda kutip di sektor keuangannya, perbankannya. Gimana membuat disinsentif? Suku bunganya diturunin kan gitu ya. Jadi orang itu mau minjem, orang itu nggak mau nabung gitu ya. Jadi orang itu belanja. Ya sehingga oleh karena itu diharapkan masyarakat mau memutar uangnya di sektor real, perekonomian bergerak. Pertanyaannya, kalau dalam bank syariah, apakah mekanisme itu langsung begitu saja diterapkan? Misalkan ketika suku bunga turun, pertanyaannya kalau suku bunga turun dari bank sentral, lalu bagi hasil yang kita dapatkan dari bank syariah, apakah otomatis turun? Padahal kan itu bagi hasil gitu ya. Artinya namanya bagi hasil, ya hasilnya yang dibagi gitu. Namanya hasil kan perlu proses, perlu waktu. Sementara kalau bunga kan bisa instan itu karena yang dilihat hanya sektor uangnya saja. Kalau bagi hasil, uangnya dibagi berdasarkan performa sektor. Maka otoritas moneter dalam hal ini, ya paradigma yang dipakai adalah mengelola sistem perbankannya seperti perbankan konvensional, dan memang kenyataannya kan perbankan konvensional di Indonesia ataupun global memang yang masih mayoritas ya, 95% bahkan ya. Sistem perbankan global itu ya perbankan konvensional. Jadi wajar kalau kemudian otoritasnya mungkin belum memberikan perhatian mekanisme bagaimana pengelolaan moneter yang bisa membantu resharing, misalkan bisa memfasilitasi mekanisme resharing bank syariah. Nah itu dari sudut makro pun ya bank syariah membutuhkan hal tersebut gitu. Bagaimana kebijakan-kebijakan otoritas yang memfasilitasi adanya karakteristik instrumen yang nggak seperti berbasis bunga gitu. Jadi seperti itu, Dedi gitu. Dan kenapa kemudian saya tanyakan relatif sulit ya karena seperti itu. Jadi dia membutuhkan perubahan mindset ya. Kita selaku nasabah, kita selaku yang meminjam uang untuk investasi nantinya mindsetnya berubah. Bankernya juga mindsetnya berubah. Mindset nanti terkait dengan literasi, terkait dengan SDM gitu ya. SDM-nya sekarang kan masih sangat besar porsi yang mereka yang berasal dari ya banker konvensional. Jadi ya dipakai di bank syariah ya cara pikirnya mungkin segala macam masih didominasi cara seperti bank konvensional. Nah termasuk juga otoritasnya gitu. Jadi kalau bank syariahnya mau pakai resharing tapi otoritasnya menyamakan resharing dengan bunga, ya susah resharing dikembangkan gitu kan. Kalau kita nyimpan uang di bank syariah, kemarin saya nanya, kenapa turun terus? Karena dari bank sentralnya nurunin suku bunganya. Nah, kan ini kan bagi hasil gitu. Masa otomatis langsung turun kan tergantung pada performance gitu ya. Nah, ini nggak bisa gitu karena otoritasnya belum memfasilitasi. Begitu, Denny, kira-kira ya. Oke, siap, Pak. Ya, mungkin sedikit melanjutkan, Pak. Berbicara tentang otoritasnya nih, Pak. Mungkin itu juga salah satu ajang perjuangan kami yang bagi LTPS Ekonomi Syariah ya. Itu kira-kira bentuknya itu ada di bawah OJK. Yang keras, Den. Halo, Assalamualaikum. Iya ya, Bu. Sekarang agak udah keras. Nah, ya. Tadi mungkin sedikit melanjutkan ya, Pak. Tadi berbicara tentang otoritas ya. Nah, itu ketika harus diadakan mungkin ya. Itu mungkin salah satu perjuangan kami juga untuk mengadakan otoritas keuangan syariah juga ya bagi para aktivis ekonomi syariah. Itu bentuknya seperti apa, Pak? Apakah di bawah OJK atau BI itu sendiri atau mungkin sejajar itu, Pak? Kalau terkait dengan hal itu, kita mungkin diskusinya ini ya di materi kuliah ini kan kita bicara nanti tentang otoritas moneter ya. Nanti kita coba dalami agar nggak ngelompat ya ini ya. ya. Nah, karena kan di topik pagi hari ini kita akan bahas tentang uang Akan dan dibahas otoritas. ya, Iya. Pak Kita lebih mereview pertemuan minggu lalu terkait dengan sistem keuangannya gitu ya. Nanti saya akan coba respon nanti ya Denny. Nanti tolong diingatkan juga kalau memang belum dijawab. Siap, ya. baik Pak.
Oke, sama. Ada lagi mungkin? Siapa tadi? Arbi ya, Bi? Masih ada yang mau ditanyakan, Arbi? Terkait materi minggu lalu. Iya Bu, tapi kira-kira bakal cukup kah Bu? Takutnya nanti memotong waktu pembelajaran. Nggak tahu nih gimana Pak, Soleh aja. Mau dilanjut aja dulu Pak, atau gimana? Pertanyaan apa? Jadi kalau misalnya itu saya jawab sambil kuliah. Apa pertanyaan, Bi? Kemarin tuh sempat mau ditanyain, cuman karena waktunya habis ya Bu ya, mengenai bubble ekonomi. Kenapa sih kayak negara-negara Eropa Barat tuh masih tetap gitu menurunkan terus apa sih melanjutkan pasar derivatifnya gitu yang menyebabkan adanya bubble ekonomi. Padahal kan udah belajar dari pengalaman di krisis tahun 2008 gitu. Nah, itu sih. Oh, terkait bubble ekonomi Pak. Sebenarnya kalau terkait dengan hal itu ya, memang kalau dari sudut pandang pelaku bisnis ya, kita sebagai pelaku bisnis atau kita sebagai agen ekonomi kan, dalam ekonomi kita adalah agen ekonomi ya, itu kan punya kecenderungan memang manusia itu, kalau menurut Milton Friedman, pemenang Nobel Ekonomi, salah seorang tokoh moneter ya, manusia itu greedy kata dia gitu ya, manusia itu greedy gitu, jadi nggak akan pernah, kan Rasul juga pernah bilang gitu ya kan, dari kasih satu bukit emas kan kita nggak pernah cukup gitu ya. Jadi nature itu yang membuat yang namanya financialization yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu adalah sesuatu yang memang diinginkan terus-menerus oleh manusia gitu ya. Dia nggak pernah akan puas dari apa yang didapatkan dari namanya financialization gitu ya. Namanya aset, harta seperti uang itu. Jadi krisis itu kan jadi financialization itu kan terjadi karena adanya redistribusi kapital yang itu kan terjadi karena di sektor-sektor negara-negara maju yang memang menguasai aset-aset keuangan gitu ya. Jadi mereka ingin terus untuk menggenjot sektor keuangannya dengan sangat pesat dengan kompensasi adanya sektor real semakin terbelakang. Paling gampang begini mungkin Arbi ya. Misalkan sekarang isunya kan SDGs ya. Kalau kita mungkin nggak akan cukup bahas ini tentang SDGs, Sustainable Development gitu ya. Ini kan juga isu yang dibangun oleh teman-teman dari negara-negara Barat, Eropa gitu ya, ekonomi konvensional. Karena melihat bahwa ketidakseimbangan antara sektor ekonomi dengan sektor lingkungan. Di mana sektor ekonomi semakin diekstraksi ya dengan financialization, akhirnya sektor tertinggal bahkan dieksploitasi, maka lingkungan terancam. Tapi kemudian kesadaran ini kan untuk mereka terlambat gitu, artinya tidak mungkin bisa mengkompensasi. Kenapa? Sumber daya alamnya udah habis gitu misalkan ya, kemudian energinya juga semakin terbatas. Nah tentu harus ada pihak yang mengimbangi kan. Nah sementara pihak yang mengimbangi itu adalah negara-negara berkembang gitu ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya ini adalah bisa dikatakan selama masih ada negara yang bisa menerima kompensasi konsekuensi dari adanya dampak dari bubble ekonomi, sektor realnya, ya akan terus seperti itu gitu kalau negaranya nggak siap gitu. Jadi maksud saya adalah ya kita harus nggak bisa hanya sebagai negara yang kemudian hanya menerima dampak ikutan dari negara-negara besar yang selama ini mendominasi gitu. Jadi harus melompat keluar. Gitu. Jadi mereka bukan tidak sadar, tetapi keseimbangan ekonomi sampai sekarang pun masih bisa dijaga gitu kalau secara makro. Kita harus paham itu gitu. Jadi bicara tentang sistem ekonomi menjadi sangat penting. Makanya bicara tentang ekonomi Islam, teman-teman nggak bisa hanya ngomongin tentang bank syariah, tentang bagi hasil. Makro ini sangat penting, gitu. Karena justru itu menjadi kunci bagaimana strategi ekonomi Islam itu bisa dipakai. Kalau ekonomi makronya nggak kita kejar, nggak kita bangun, tadi juga pertanyaan bagus tentang otoritas, sangat tadi tentang otoritas ya. Sampai kapanpun yang namanya sistem bagi hasil di perbankan syariah sulit diterapkan karena otoritasnya nggak bisa mengakomodasi dengan cukup proporsional. Begitu Arbi. Jadi intinya bukan mereka nggak sadar, tapi perekonomian masih cukup seimbang untuk bisa mengabsorb dampak tersebut. Gitu. Kalau misalkan krisis nih, misalkan 2008 krisis. 2008 krisis itu kan Amerika kan pilek gitu ya.
Negara-negara Asia kayak kita batuk-batuk gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau Amerika, Eropa batuk-batuk, kita bisa demam tuh, gitu ya. Kalau mereka bisa demam, kita bisa sekarat gitu ya. Jadi segitu tergantungnya gitu. Jadi ini yang kemudian kita harus melompat gitu, melompat ke sebuah pemikiran yang memang bukan hanya ini adalah alternatif, tapi membantu hal tersebut, karena financialization atau krisis itu memang nature dari sebuah sistem yang menganggap bahwa orientasi dari sebuah aktivitas itu ya selesai di dunia, kan seperti itu kan, gitu. Nggak berpikir bahwa ini cuma sementara, nggak berorientasi bahwa ini adalah bagian dari masalah, nggak ada pemikiran seperti itu. Ya uang, dapat uang ya uang, kalaupun mau baik itu urusan pribadi masing-masing. Itu kan paradigma worldview seperti itu kan yang justru membuat merusak kalau secara filosofi. Itu Arbi ya. Baik Pak Hamzah, terima kasih ya Pak. Jadi memang sebenarnya sampai sekarang pun masih seimbang, hanya saja tetap ya gitu ya berdampaknya kepada negara-negara kita sebagai negara berkembang ya Pak. Iya, jadi artinya mereka sadar gitu kenapa harus ada lingkungan, ada sustainable segala macam gitu ya. Kenapa sekarang bicara tentang ekonomi makro, misalkan sekarang istilah yang dibangun adalah konsep green economy gitu ya. Green GDP misalkan gitu ya, tapi itu hal yang marginal saja gitu. Jadi hanya semacam sebuah aksi yang tidak cukup konkret dari sisi kebijakan. Itu hanya dijalankan oleh segelintir kelompok, pemikiran-pemikirannya juga, karena menganggap bahwa implementasi hal tersebut itu sampai sekarang dari sisi perekonomian tidak cukup menguntungkan kan. Kalau investasi maka mereka kemudian tidak terlalu banyak concern, dan di sisi lain negara-negara berkembang masih bisa, negara-negara yang punya resource itu masih bisa cukup mengimbangi gitu ya. Jadi nggak akan misalkan minyak nih memang habis gitu ya, negara-negara ini masih bisa lah bertahan 50-100 tahun lagi, jadi sementara ada transisi ya mereka menikmati gitu ya, kita hanya jadi follower gitu ya, hanya mengikuti gitu. Jadi kita harus melompat kepada sebuah sistem yang memang itu lebih mencerminkan sebuah keadilan dan orientasi yang lebih universal gitu, bukan hanya segelintir pihak saja gitu. Makanya yang kita dorong adalah resharing itu kan mekanisme semuanya kan gitu, mekanisme fairness gitu. Mungkin Ardi, nanti kita diskusikan lagi ya, sudah 8 lewat. Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke topik yang terbaru ya. Silakan Pak. Ya, kita akan bahas tentang uang dan kebijakan moneter ya di topik yang kali ini ya. Ya, ini review saja dari pertemuan dari gambaran yang tadi disampaikan di awal ya, bahwa makro kita mencoba melihat bahwa ekonomi adalah interaksi dari pasar uang, di sini relasi LM, kemudian nanti akan bicara tentang agregat demand dan agregat supply ya. Kita akan mencoba bicara tentang di pasar uangnya, terutama pada aspek keseimbangan dan juga kebijakannya ya. Baik, kita awali dengan pembahasan tentang teori preferensi likuiditas. Jadi ketika kita bicara tentang uang, maka kita perlu melihat bagaimana standar teori bagaimana orang itu punya motivasi megang uang. Karena nanti ini akan berimplikasi pada kerangka makronya. Ya. Dan ini adalah mainstream ya. Artinya ini adalah pandangan yang umum. Ini dibangun dari perspektif Keynes ya, John Maynard Keynes ya, Keynesian ya. Jadi seseorang itu bicara tentang uang. Kenapa uang itu diinginkan oleh seorang agen ekonomi? Itu ada 3 motivasi ya. Yaitu karena dia ingin belanja, transaksi. Yang kedua untuk berjaga-jaga melihat situasi yang ada. Yang ketiga adalah untuk nyari untung. Jadi ketika kemudian uang itu ingin diputar, ya tadi seperti saya sampaikan di awal, misalkan Bank Indonesia nih misalkan ya,
menurunkan tingkat suku bunga karena ingin membuat perekonomian berputar. Maka itu kan bicara bahwa akhirnya aliran uang di pasar uang itu ternyata untuk saat ini, ya anggaplah seperti saat ini ya asumsinya, itu karena didominasi yang ketiga. Jadi kenapa? Karena dianggap tidak cukup menguntungkan, misalkan ya, untuk menyimpan uangnya di sistem perbankan, karena dianggap bahwa insentif untuk mendapatkan hasil dari sistem keuangan atau sistem perbankannya tidak cukup tinggi. Ya, sehingga ini dinamakan motif mencari keuntungan oleh Keynesian. Gitu ya. Jadi tingkat suku bunga yang ada di perbankan itu adalah semacam sinyal yang mencerminkan insentif spekulasi seseorang dari opportunity cost memegang uang, gitu ya. Kenapa opportunity cost ya? Karena kan kalau dia pegang uang dia nggak dapat bunga, gitu ya. Jadi kan opportunity cost, ada biaya kesempatan yang hilang. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah dasar bagaimana konsep dari agregasi perilaku seperti ini di level makro. Ya. Jadi di level makro maka perilaku seperti ini dianggap bahwa ternyata motif orang untuk bisa memutar uang, artinya orang nih nggak megang uang kan, kalau megang uang kan uang itu kan kayak darah gitu ya, jadi kalau dia dipendam kan ya darahnya berhenti, maka ekonomi nggak bergerak gitu kalau uangnya nggak diputar gitu. Maka bagaimana membuat orang itu mau memutar uang? Maka dalam teori yang tadi itu dianggap bahwa harus ada opportunity cost, yaitu apa opportunity cost-nya? Yaitu adalah bunga. Maka bunga itu menjadi sinyal yang paling penting, ibarat seperti tubuh manusia itu seperti jantung yang memompa darah-darah untuk mengalir ke seluruh tubuh. Maka bunga itu adalah seperti jantung perekonomian yang memompa uang untuk masuk ke dalam sektor real. Maka bunga dimainkan seperti itu gitu, sebagai mekanisme insentif disinsentif untuk dalam tanda petik membuat uang itu dipaksa masuk ke sektor real atau sebaliknya ditarik dari sektor real gitu ya. Nah, di sini maka kemudian di dalam kerangka makro kita bicara tentang bagaimana permintaan dan penawaran uang. Bagaimana darah atau uang itu mengalir ke dalam sektor perekonomian, maka kita anggap sebagai permintaan dan penawaran uang. Nah, di sini kalau kita lihat ya MP demand sama dengan LRY itu adalah bahwa ini adalah keseimbangan di mana permintaan uang dan penawaran uang itu semata-mata ditentukan oleh dua faktor ya untuk permintaan uangnya ya, yaitu adalah faktor dari suku bunga itu R dan faktor dari pendapatan. Sementara untuk saat ini kita asumsikan bahwa untuk penawaran uang itu adalah semuanya domain dari otoritas moneter. Jadi otoritas moneter punya diskresi penuh untuk mengelola uangnya, menarik uangnya ataupun menyalurkan uangnya. Jadi semata-mata adalah diskresi dari otoritas moneter. Jadi M per P bar ini ya, jadi M per P bar itu konstan. Jadi konstan itu maksudnya suplai uang konstan real ya. Bar itu atau garis atas itu menunjukkan konstan. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Malah sebaliknya, justru suku bunga ditentukan oleh otoritas moneter ya. Jadi ini ilustrasinya ya. Ya, jadi ini ilustrasi yang tegak lurus ini adalah M per P ini adalah supply dari uang ya, sedangkan ini liquidity preference itu adalah demand dari uang, di mana dia berbentuk slope-nya negatif ya, dibanding tergantung pada tingkat suku bunga real yang ada di pasar gitu ya. Yang dalam hal ini direfleksikan oleh kalau di Indonesia itu SBI seperti itu ya, suku bunga Bank Indonesia gitu, sebagai sinyal pasar untuk melihat sejauh mana opportunity cost dari memegang uang gitu ya. Kalau suku bunganya tinggi, opportunity cost-nya besar kan, maka masyarakat nggak mau tuh megang uang gitu, jadi simpan aja di bank, nggak mau dialirkan gitu ya. Dan juga peminjam uang atau pelaku bisnis juga nggak mau minjem uang dari bank. Kenapa? Karena suku bunga tinggi. Maka bunga ini menjadi sebuah sebagai sebuah mekanisme yang mengatur sirkulasi uang ke dalam sektor real, baik untuk belanja konsumsi maupun untuk investasi sektor produksi ya. Nah, ini adalah keseimbangan dari pasar uang yang kemudian direfleksikan oleh kurva LM. Ya, di mana kurva LM ini dikaitkan dengan bagaimana mekanisme transmisi dari sektor keuangan ke sektor real. Jadi di sini kita bicara tentang hubungan antara
pasar uang dengan output. Maka kurva LM itu menghubungkan antara output Y dengan tingkat suku bunga. Begitu ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana keseimbangan pasar uang dan relasinya dengan kurva LM sebagai sebuah kurva yang mengilustrasikan hubungan pasar uang dengan output. Karena kan pada akhirnya namanya ekonomi kan berorientasi pada peningkatan output ya, atau GDP yang kita sudah pernah bahas sebelumnya ya, bahwa orientasi dari perekonomian adalah GDP gitu. Nah, ini adalah gambaran keseimbangan pasar uang dan relasi. Dan nanti ketika kita bicara tentang keseimbangan antara pasar barang dengan pasar uang, maka kita bicara interaksi. Sebelumnya kita sudah pernah bahas juga bahwa di pasar barang itu adalah IS, yang merupakan keseimbangan dari konsumsi investasi dengan pemerintah, kita asumsikan close ekonomi, dan LM ya sebagai interaksi di pasar uang ya, antara permintaan uang yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan output, dan otoritas moneter untuk penawaran uang. Jadi kita bicara tentang bagaimana jembatan dari pasar barang dengan pasar uang. Di sini kita bisa lihat. Jadi bunga itu akhirnya juga menjadi jembatan antara pasar barang dengan pasar uang. Ya, kalau sebelumnya di dalam konstruksi pasar uangnya kita melihat ya, pasar uang wajar kalau uang kemudian memang jantungnya adalah bunga gitu ya, R itu ya, suku bunga R. Maka kita bisa lihat juga ternyata mekanisme menghubungkan antara sektor pasar uang dengan pasar real juga dengan bunga. Jadi dengan kata lain sebenarnya memang bunga itu menjadi kunci bahkan dalam ekonomi makro gitu. Jadi Anda bisa bayangkan ya teman-teman bahwa begitu pentingnya bunga di dalam perekonomian makro. Kalau nggak ada bunga, tadi kalau kita bilang tadi kan resharing, maka kan ini menjadi PR besar. Bagaimana ekonomi makro bisa berjalan kalau nggak ada bunga? Maka ini kan menjadi tantangan kita, Anda nanti ya, yang akan menentukan juga gitu, membangun konsep dan mengimplementasikan konsep tersebut. Bagaimana sih kalau kemudian ekonomi makro nggak ada bunga? Kalau kita bicara industri, mungkin masih relatif ya, kalau jadi banker, ya bukan berarti gampang, tapi tidak sekompleks kalau bicara makro, karena makro kan bicara keseimbangan semuanya, nggak ngomongin hanya 1-2 bank, ngomonginnya tentang industri keuangan, ngomongin tentang sistem keuangannya, dan ngomonginnya bagaimana interaksi sistem keuangan dengan sektor realnya gitu. Karena kan ini bicara tentang bagaimana ekonomi berputar gitu. Jadi bicara resharing tadi memang harus ditarik bahwa kita nggak hanya bicara tentang bagi hasil di bank syariah saja gitu. Ini hal yang sangat penting buat teman-teman karena PR-nya tadi kan ada pertanyaan ya tentang otoritas, itu juga menjadi tantangan yang sangat besar bagaimana membangun sebuah otoritas ekonomi Islam ya. Bukan hanya industri ekonomi Islam ya, industri keuangan syariahnya gitu, itu penting. Tapi kayak lagi jauh lebih utama itu sebenarnya sistemnya. Karena kenyataannya sekarang kita bisa lihat ya, teman-teman juga tadi nanya, ya perbankan syariah pun sampai sekarang akhirnya pada titik kesulitan menerapkan mekanisme bagi hasil, karena ya dia membutuhkan ekosistem, dia butuh otoritas gitu ya. Jadi ini adalah gambaran pentingnya ekonomi makro karena di dalam ekonomi konvensional, bunga itu menjadi jantung dari bagaimana mekanisme yang dibangun di dalam sudut pandang ekonomi makro. Dan prakteknya pun seperti itu. Oke, ini gambaran ya tentang ekonomi makro untuk keseimbangan pasar uang dengan pasar barang dan jasa. Oke, catatan ya ini tentang model pasar barang jasa dan pasar uang ya. Tentu yang pertama adalah menggunakan variabel tingkat suku bunga ya yang tadi kita sudah diskusikan. Yang kedua, ini juga permasalahan ya. Ini penting ya. Seringkali kita mengabaikan yang kedua ini ya. Padahal yang kedua juga tidak kalah penting yang pertama ya. Kalau pertama sih wajar ya kalau variabel bunga problem ya tadi kita bahas. Yang kedua, dengan menggunakan variabel bunga itu kan ada jadi gini, kalau sistem kita paling gampang sistem perbankan ya, tingkat bunga di perbankan itu kan dia mengacu pada tingkat bunga di SBI. Ya, jadi kalau SBI naik, ya bunga perbankan naik, dan sebaliknya misalkan gitu. Tapi realitasnya ada lag, ada delay yang cukup signifikan
dari sinyal yang diberikan oleh otoritas moneter dengan SBI ini misalkan SBI dari 8% turun 6%, sekarang gitu ya. Nah, ketika SBI turun dari 8 ke 6%, maka teorinya misalkan suku bunga di perbankan itu sekarang 10% gitu ya. Kemudian ingin turun jadi 7%. Pengennya gitu ya, karena SBI juga turun gitu misalkan. Nah, ketika BI nurunin tingkat suku bunga dari SBI-nya, itu nggak otomatis langsung direspon oleh perbankan. Kenapa tidak otomatis langsung direspon oleh perbankan? Karena tingkat bunga SBI dengan tingkat bunga perbankan kan juga nggak sama gitu ya. Dan yang kedua juga mekanisme di perbankan itu kan juga ada proses gitu. Misalkan dia ingin ada pinjaman nih atau ada tabungan, mereka nggak langsung misalkan BI ngumumin pagi ini Dewan Gubernurnya memutuskan SBI turun, nggak otomatis besok langsung turun juga gitu. Mereka perlu ada mekanisme penyesuaian di utangnya, penyesuaian di tingkat pinjaman yang diberikan, adanya dana pihak ketiga yang dipegang, mereka harus dikalkulasi berapa kira-kira. Kenapa? Karena kan suku bunga perbankan itu kan mekanisme yang juga sejalan dengan pasar gitu. Kenapa? Karena kan suku bunga perbankan kalau Anda lihat kan juga nggak sama antar banknya. Misalkan antara bank BCA, bank Mandiri, atau bank-bank lain, kan nggak sama, tergantung. Mereka hanya menggunakan tingkat SBI itu sebagai sinyal bahwa sudah turun, dihimbau oleh BI misalnya ngasih surat bahwa diturunkan. Tapi berapa besar turunnya adalah mekanisme pasar internal mereka sendiri. Otomatis ini menunjukkan bahwa efektivitas tingkat suku bunga dalam operasi moneter, kan SBI itu ya, itu nggak langsung ditransmisikan menjadi sebuah kebijakan yang dapat langsung dirasakan oleh pelaku pasar. Gitu ya. Udah ada delay ya. Terus yang kedua, yang nggak langsung bisa diterima gitu. Jadi BI nurunin SBI dari 10% jadi 8%. Itu baru berapa bulan kemudian mungkin baru bisa diterapkan, dan itu pun bisa jadi berbeda gitu, tergantung pada mekanisme pasar bunga. Gitu. Jadi ini problem yang kedua. Gitu. Jadi efektivitas dari kebijakan moneter untuk mempengaruhi, kan bunga tadi kita lihat ya, di ISLM, di LM ya, bunga itu kan dijadikan instrumen otoritas yang mempengaruhi output gitu kan gitu ya. CSM tadi kan bicaranya output ya, gambarannya ya, saya balikin ini ya, dilihat di slide ya. Kan ISLM itu kan LM ya, ini kan R dan output. Jadi inginnya otoritas moneter juga mempengaruhi output, karena pada kenyataannya kan fungsi dari otoritas moneter itu kan bukan hanya tentang pengelolaan uang, tapi bagaimana uang itu dikelola untuk bisa mempengaruhi sektor real dengan cara apa ya, bunga. Nah kalau kita lihat tadi SBI itu nggak langsung diterjemahkan dampaknya kepada sektor real kan, sehingga otomatis ini menunjukkan bahwa ini namanya seperti indirect gitu, jadi nggak langsung. Jadi otoritas moneter kemampuan dia mempengaruhi output dengan kebijakannya itu nggak langsung karena lewat bunga perbankan. Yang kedua juga beda ya, ada mismatch tingkat bunga. Yang ketiga ada delay gitu. Ini problem yang kedua yang penting untuk kita pahami gitu. Jadi masalah sektor pasar uang atau sektor keuangan katakanlah, itu bukan hanya dari sudut pandang makro, bukan hanya bunganya, tapi efektivitas kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen bunga. Itu penting itu ya. Kita perlu pahami gitu bahwa otoritas moneter itu punya kemampuan yang relatif terbatas atau sangat terbatas mempengaruhi sektor real. Delay, ada mismatch bunga, kemudian juga yang nggak langsung gitu, karena kebijakan tingkat bunga SBI misalkan itu diterjemahkan dengan tingkat bunga di sektor perbankan gitu. Jadi dampaknya kan di sektor real kan bukan suku bunga SBI, tapi suku bunga perbankannya gitu yang akan menggerakkan sektor real nantinya, baik lewat konsumsi maupun investasi. Gitu ya, critical review dari bagaimana konsep ekonomi moneter ataupun keseimbangan pasar uang di dalam ekonomi konvensional. Oke, selanjutnya kita akan masuk coba lalu bagaimana konsep tersebut dibangun dalam sisi ekonomi Islam. Yang pertama kita harus lihat dulu tentang konsep uang ya. Secara ideal, uang itu memiliki sifat dasar 5 hal. Ya, dia harus durable. Durable itu artinya
tahan lama, dalam arti ya dia nggak berubah-berubah gitu ya. Kemudian dua, portable, dia bisa ditransaksikan dimanapun. Yang ketiga, divisible, dia bisa ditransaksikan dari satuan unit yang besar sampai yang kecil. Yang keempat itu acceptable, desirable, artinya dia memang diinginkan dipakai oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau hanya segelintir pihak ya susah transaksi kan. Dan yang kelima, ini yang paling penting adalah stabil, stable. Kenapa ini yang paling penting? Karena uang itu seperti cermin dari sebuah benda gitu ya. Jadi kalau namanya cermin ya dia harus konsisten merefleksikan benda. Jadi kalau uang itu adalah cermin dari sebuah harga barang, maka nilainya harus stabil. Karena kalau uang berfluktuatif, maka bagaimana kemungkinan kita bisa menggunakan sebuah instrumen sebagai cermin barang kalau instrumen tersebut tidak stabil. Nah, kan gitu. Jadi uang itu harus stabil. Apalagi di era nilai tukar, sistem rezim nilai tukar yang berbasis pada nilai pasar seperti sekarang gitu ya. Kan nilai uang sekarang kan nilai tukarnya kan tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran ya. Sehingga otomatis nilai uang pun seperti tergantung penawaran dan permintaan. Maka kalau dia berfluktuatif, maka ini menjadi problem. Trust dari penggunaan uang menjadi semakin menurun. Beda dengan era sebelumnya di mana misalkan uang itu sendiri memiliki jangkar sektoril gitu ya. Mungkin juga kita bisa lihat misalkan sekarang ada uang berbentuk kripto gitu ya. Sekarang kan sedang tren tuh ya NFT ya, NFT gitu ya. Non fungible token ya. Mungkin teman-teman juga ada yang transaksi hal tersebut ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau uang itu berbentuk kripto? Ya? Sampai dengan sekarang pun sebenarnya dalam kacamata konsep uang, maka sebenarnya apapun yang terkait dengan uang itu bentuknya nggak ada masalah gitu ya. Kita nggak bisa melawan adanya sebuah mekanisme yang lebih efisien dalam pembentukan uang. Tapi prinsip dasarnya tetap harus sama. Dia nggak berubah-ubah, dia divisible, dia acceptable oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah harus stabil. Karena kalau kemudian kripto sendiri adalah misalkan sebagai uang, tapi dia adalah objek dari transaksi, ya susah kalau dianggap sebagai uang karena dia sendiri nggak akan pernah stabil. Ya, itu catatan yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Nah, yang keenam, uang itu adalah dalam Islam unit untuk menentukan nilai dari suatu barang dan jasa. Maka dalam konsep Islam, uang itu berbeda dengan komoditi. Karena komoditi itu adalah objek dari transaksi, uang adalah alat untuk memperoleh objek transaksi tersebut. Ya. Di slide yang terlihat di layar ya, mudah-mudahan slide-nya juga bergerak sama ya dengan apa yang saya jelaskan. Uang itu harusnya tidak punya unsur intrinsik. Karena dia bukan objek transaksi, karena uang itu adalah alat untuk transaksi. Sehingga otomatis ketika uang ditukar dengan uang yang lain, maka dia tidak ada nilai tambah. Karena kalau kemudian uang itu punya nilai intrinsik, maka menjadi pertukaran uang dengan uang menjadi wajar kalau kemudian ada nilai tambahnya. Karena uang punya intrinsik. Jadi ini sebenarnya dasar kenapa kemudian bunga itu dilarang. Karena uang itu tidak punya nilai intrinsik. Beda halnya kalau kemudian disepakati misalkan uang itu adalah seperti zaman dulu emas. Nah, itu mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Walaupun sebenarnya uang berbentuk komoditi itu menjadi problem nanti. Karena kalau dalam uang berbentuk komoditi nanti, itu dalam realitasnya nanti, itu kemampuan untuk bisa memisahkan ini adalah bentuk uang, sebuah uang ini adalah komoditi, harus jelas clear tuh. Dulu kan menjadi problem dulu ya kalau kita belajar sejarah, uang itu adalah emas betul. Tapi bagaimana membedakan antara uang yang memang dipakai, emas yang dipakai menjadi uang sama emas sebagai perhiasan. Ya, itu yang kalau menurut Ibnu Taimiyah atau di dalam ekonomi konvensional itu namanya Gresham Law ya, bad money drives out good money gitu. Jadi uang yang dipakai buat transaksi itu uang-uang jelek aja gitu. Kenapa? Karena masyarakat melihat bahwa oh ini uang emas, nggak mau dipakai transaksi karena dia adalah perhiasan. Nah, ini problem. Jadi otoritas ketika dia menggunakan uang sebagai komoditi harus membedakan nanti bagaimana kemudian uang itu dipakai untuk transaksi, bagaimana uang kemudian dipakai sebagai aset seperti halnya emas. Itu problem yang lebih kompleks ketika uang adalah sebagai komoditi. Nah, sementara itu di dalam perekonomian moneter Islam modern sekarang itu dibedakan antara uang dengan komoditi karena dianggap uang itu adalah alat
untuk mendapatkan komoditi. Jadi ini hal yang penting ya, dan ini menjadi dasar kenapa kemudian bunga itu menjadi wajar kalau kemudian tidak masuk akal. Kenapa? Karena uang itu alat, maka tidak ada balas jasa dari sebuah alat, adanya balas jasa dari sebuah barang atau komoditi. Selanjutnya, ini juga penting ya kalau kita bicara uang. Ini sangat mendasar tentang konsep time value of money. Ada yang tahu tentang konsep time value of money? Silakan. Ada yang tahu tentang konsep time value of money? Saya tutup dulu, nanti dibaca. Ya, boleh raise hand ya. Apa time value of money? Time value of money. Sudah pernah dengar konsep tersebut? Harusnya udah sih, Pak ya. Ini kan basic ya. Ayo Time value of money, nilai waktu dari uang. ya. Ya, Rosita, silakan Ros. Iya Pak, izin menjawab. Kalau setahu Rosita itu kalau time value of money itu kayak konsepnya itu kayak penjelasan bagaimana nilai uang tuh dari waktu ke waktu Pak. Misal gitu ya, uang juta sekarang tuh kayak nggak sama nanti uang juta 1 tahun yang akan datang atau uang 1 juta 1 tahun ke belakang gitu Pak. Seperti itu bukan Pak? Ya. Lalu apa implikasi dari time value of money dalam konsep uang? Boleh Resita atau yang lain? Tadi sudah jelaskan ya, artinya Ya, uang itu nilainya berbeda antara sekarang dengan masa depan ya, atau sekarang dengan yang periode masa lalu, karena waktu dianggap berharga menentukan nilai uang. Ya. Apa implikasi dari time value of money terkait dengan uang atau balas jasa uang misalkan? Ya, Rosita, bisa dilanjut atau teman-teman yang lain mau menambahkan? Boleh ya. Vini ya, atau ya silakan, Vin. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena terkendala ini laptopnya sedang error. Mungkin implikasinya yang saya pahami Pak, mungkin implikasi terhadap uangnya itu balas jasa uangnya itu akan lebih rendah tiap tahunnya gitu Pak. Misalnya 1 juta ada uang dulu itu kan bisa membeli rumah, membeli rumah. Sekarang 1 juta itu paling bisa beli apa gitu, uang sebulan aja nggak cukup. Mungkin implikasinya itu makin tergerusnya balas jasa terhadap uang yang sekarang gitu Pak. Terus meningkatnya juga mulai makin memperkecil kekuatan uang di pasar gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, oke, makasih ya. Siapa namanya Vini ya. Ya, jadi intinya time value of money itu betul ya, semakin berkurang nilai balas jasanya, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah time value of money itu menjadi dasar kenapa uang itu punya balas jasa. Opportunity cost dari megang uang, ibaratnya gitu. Kenapa tadi kan disampaikan tadi di yang pertama ya, teman mahasiswa tadi bilang bahwa nilainya beda antara sekarang dengan masa depan. Maka kita bicara opportunity cost ya. Kemudian ini menambahkan ya, ada balas jasa dari uang. Singkatnya, ini menjadi dasar bahwa uang itu bisa disewa. Ya. Uang bisa disewa sehingga otomatis ada yang namanya bunga. Ya, otomatis ada yang namanya bunga. Konsep time value of money menjadi dasar wajar kalau kemudian uang itu memberikan balas jasa. Uang itu disewakan sehingga dia memberikan sebuah hasil yang namanya bunga. Gitu ya, itu konsep dari time value of money dan implikasinya terkait dengan uang ya, penggunaan uang yang ada di dalam perekonomian sekarang. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, terakhir sebelum saya lanjutkan. Apakah time value of money itu dilarang di dalam ekonomi sekarang? Kalau dilarang, lalu seperti apa solusinya? Ada yang mau jawab? Yuk, lanjut ya. Jadi time value of money itu
sebenarnya konsepnya kira-kira bertentangan gitu ya, Pak Soleh, dengan prinsip Islam atau seperti apa? Kalau misalkan ya, berarti harusnya seperti apa? Silakan Salsabila. Ya Bu, Caca, apakah ya. suara saya terdengar Bu? Kurang keras, Cak. Dikit lagi, Cak. Suara saya udah terdengar Ibu, maaf. Ya, ya. Dengar. Sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak, saya izin untuk off cam. Jadi menurut saya untuk time value of money ini telah diklaim ya oleh sebagian besar ulama tuh diharamkan gitu di dalam Islam karena terdapat ada unsur riba gitu di dalamnya. Nah mungkin untuk solusinya itu balik lagi gitu ya seperti pada zaman Nabi gitu menggunakan emas dirham sebagai alat untuk bertransaksi. Karena kan pada dasarnya emas itu kita tahu gitu nggak ada inflasi gitu di dalamnya dan harganya pun bahkan naik gitu nggak pernah turun-turun. Jadi ya sebaiknya menggunakan emas gitu Pak. Bu, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Andai misalkan uangnya tetap seperti sekarang, masih menggunakan uang fiat money ya, seperti sekarang. Lalu gimana dalam sudut pandang ekonomi Islam, time value of money? Izin Pak, izin menambahkan. Ya, Abi silakan. Menurut saya sendiri sebenarnya konsep time value of money ini kan sebenarnya dalam Islam sendiri ya beda ya tiap orangnya gitu dalam menentukan apa ya dalam memanfaatkan waktu gitu. Terus kalau misalnya dalam konsep Islam solusinya sebenarnya misalnya ini bisa dalam konsep sewa ya Pak gitu atau kayak semacam jual beli motor kan kalau dalam Islam sendiri tidak apa-apa ya gitu menambahkan nilai penjualannya gitu ketika apa ya istilahnya tuh kita memberikan kredit motor gitu ya kepada orang yang ingin mengkredit motornya. Di dalam Islam sendiri tidak apa-apa apabila seperti itu karena sebagai apa ya membayar nilai waktu yang telah diberikan oleh si penjual ke si pembeli motor tersebut karena konsepnya kredit. Mungkin seperti itu Pak. Ya, oke, makasih. Teman-teman sudah merespon ya. Jadi time value of money di dalam ekonomi Islam itu tidak sepenuhnya tidak diterima ya. Jadi artinya sebagian itu bisa tetap dipakai ya. Tadi sudah disampaikan ya betul Arbi bahwa time value of money itu menjadi problem ketika dia adalah terkait dengan murni untuk uang ya. Tapi kalau kemudian diterapkan bagaimana uang dengan barang, maka konsep time value of money bisa dipakai. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita beli cicilan gitu, misalkan beli motor misalkan, maka kan kalau kita beli tunai dengan beli cicilan, kan cicilan pasti ya, lebih mahal gitu ya, lebih besar. Itu kan konsep time value of money gitu, bahwa ada waktu yang harus dikompensasi opportunity cost dari orang tersebut gitu ya, sehingga harga motor cicilan itu lebih mahal. Ya, jadi time value of money itu tidak ada masalah ketika uang itu memang ditransaksikan dengan barang. Tetapi ketika uang ditransaksikan dengan uang itu sendiri, ini menjadi problem. Kenapa menjadi problem? Karena uang itu sendiri adalah alat. Itu yang kemudian dalam kacamata ekonomi Islam, ini yang membuat ekonomi itu menjadi bubble nantinya gitu, karena uang itu bertambah sementara sektor realnya kita belum tahu nambah atau tidak gitu ya. Dan yang kedua, lalu kalau kemudian uang dengan uang, konsep yang dipakai apa? Ada yang namanya konsep economic value of time. Ya, jadi bukan alih-alih time value of money tapi economic value of time. Artinya adalah bagaimana kita bisa membuat waktu itu se-ekonomis mungkin gitu, se-ekonomi mungkin itu maksudnya seproduktif mungkin. Jadi artinya waktu itu akan berharga kalau dia berfungsi atau menghasilkan sebuah hal yang memberikan nilai ekonomi. Saya lanjut ya. Jadi ya yang tadi disampaikan ya. Jadi time value of money itu dibolehkan untuk kasus transaksi real, tetapi untuk transaksi murni keuangan itu tidak, ya nggak boleh gitu ya.
Karena pertama alasan dari sisi argumentasi syariah bahwa riba itu dilarang. Yang kedua ya itu sebenarnya mencederai fungsi uang, mencederai atau melanggar nature dari uang itu sendiri yang notabene adalah alat transaksi, bukan objek transaksi. Jadi argumentasinya sebenarnya kalau kita bicara bunga itu bukan hanya sekedar bahwa itu kalau kita muslim wajar gitu ya bilang itu adalah haram gitu ya seperti di justifikasi secara syariah ya. Tapi secara ekonomi kita bisa mengatakan bahwa itu adalah wajar karena nature dari uang itu adalah alat, bukan objek transaksi. Sehingga balas jasa dari alat yaitu mencederai uang gitu, karena uang itu kan sarana ya, bukan tujuan dari transaksi gitu. Jadi balas jasa dari sarana ya nggak ada, karena kan sarana adalah cara. Maka dalam ekonomi Islam pertukaran antara uang itu adalah orientasi sosial. Ya, dan namanya sosial ya nggak ada tambahan ya, karena sosial itu orientasinya publik bukan komersil. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah terkait dengan konsep uang. Tadi kita sudah bahas. Lalu bagaimana permintaan uang dalam perspektif Islam? Ya, tadi kita sudah bahas bahwa di dalam konsep ekonomi yang ada sekarang, untuk membangun sebuah mekanisme makro, bagaimana uang itu bisa diputar dari sektor real, maka dilihat kenapa orang mau menggunakan uang dan sebaliknya. Maka kita lihat bahwa salah satu cara yang umum diterapkan dalam konsep ekonomi makro konvensional adalah menggunakan instrumen bunga sebagai sarana untuk orang untuk mendapatkan hasil dari menyimpan uang atau menggunakan uangnya. Nah, itu yang dinamakan motivasi spekulasi tadi. Jadi pada dasarnya ya, kalau kita lihat spekulasi langsung kita menganggap itu adalah sesuatu yang nggak bisa diterima, kan begitu ya. Kenapa? Misalkan gini, apa motivasi megang uang? Biasanya ya kalau dalam standar pembahasan di dalam makro, kita langsung mengatakan bahwa motivasi orang megang uang itu ya hanya diperbolehkan transaksi atau berjaga-jaga. Sementara spekulasi kan dilarang. Padahal motivasi spekulasi yang kita bahas sebelumnya itu dibangun dari sebuah dasar pemikiran bahwa manusia megang uang itu untuk nyari untung juga gitu ya. Jadi maksud saya adalah konsep spekulasinya itu jangan dihilangkan. Istilah spekulasinya nggak apa-apa karena spekulasi kan memang sesuatu yang sifatnya goror gitu ya. Oke, itu memang istilahnya nggak tepat gitu ya. Tapi konsep spekulasinya, di belakang konsep spekulasi itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dan bahkan itu nature dari orang, fitrah dari orang. Maksudnya apa? Konsep dasar dari spekulasinya itu kan sebenarnya adalah orang ingin megang uang, itu kan pilihannya dia mau spending buat diri dia sendiri atau ditabung atau mau buat investasi kan jadi untung. Maka konsep yang mau dipakai dalam ekonomi Islam itu adalah sama bicara tentang keuntungan, tapi istilah yang dipakai adalah motivasi untuk investasi gitu. Ya, itu penting ya. Jadi jangan mengatakan bahwa motivasi spekulasi itu dihilangkan, dicoret. Karena itu menghilangkan nature bahwa uang itu fitrahnya itu orang itu kan nggak semata-mata buat belanja kan. Apalagi kita ya bicara tentang ekonomi bisnis ya kan bicara tentang profit gitu ya. Maka kan kita bicara orang megang uang pasti punya orientasi dapetin untung gitu. Anda punya uang 10 juta, pilihannya kan belanjain semuanya atau ditabung buat nanti ujian skripsi nanti misalkan atau mau bisnis. Maka kan bicara bisnis Anda nimbang-nimbang nih. Bisnis ini mau saya direct investment atau taruh di deposito syariah atau cari fintech itu kan motivasi kan gitu ya. Jadi kita banding-bandingin itu motivasi nyari keuntungan. Jadi spekulasi itu sebenarnya cuma istilah doang gitu. Maka kita coba tetap pakai konsep dasarnya dan istilahnya kita ganti. Jadi motivasinya adalah motivasi investasi. Bagaimana kemudian orang megang uang, agen ekonomi itu ya nggak semata-mata buat transaksi atau jaga-jaga, tapi dia untuk investasi. Plus kita tambahin yang ketiga ya, tadi belum bahas adalah motivasi altruistik. Ini juga jangan lupa. Kenapa ini menjadi penting? Apalagi di dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ya ada kewajiban zakat. Yang kedua, bukan hanya wajib, bahkan didorong seorang agen ekonomi yang rasional. Orientasinya kan maslahah yang bukan hanya dinilai dari sudut pandang materi, ada non-materi, dan hasil dari materi atau non-materinya kan tidak didapatkannya tidak hanya di dunia, tapi kan di akhirat. Jadi insentif seseorang untuk spending for others
dengan infak, sedekah, itu kan motivasi orang megang uang juga. Ya. Apalagi ada juga ini apa namanya semacam kalau entrepreneur ya, Muslim entrepreneur ya, Muslim planner ibaratnya gitu sekarang. Itu bagaimana agar dia, kenapa dia mau punya banyak uang? Karena dia ingin nambah sedekahnya gitu ya. Seseorang itu kaya bukan dari harta yang dia miliki, tapi dari harta yang dia berikan. Jadi adanya fenomena gerakan di teman-teman kalangan muda sekarang bahwa altruistik itu jadi style of life gitu ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara tentang permintaan uang, nggak semata-mata transaksi berjaga-jaga, nggak semata-mata nyari itu juga ada motivasi altruistik. Dan motivasi altruistik ini nanti akan menjadi juga instrumen moneter. Kenapa? Karena nanti juga diberikan semacam opsi bagaimana adanya instrumen pengendali permintaan uang lewat tujuan altruistik. Jadi ada semacam mekanisme dalam tanda petik mempinalti uang yang kemudian tidak diputar untuk sektor real. Nanti kita lihat. Jadi ada kurang lebih extended motivasi uang yang menggantikan spekulasi dengan investasi dan menambah motivasi altruistik. Nah, maka kemudian kita bisa membangun sebuah fungsi permintaan uang secara sederhana, di mana fungsi permintaan uang di dalam ekonomi Islam itu bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, ya wajar ya kalau pendapatan itu mempengaruhi permintaan uang, tapi juga terkait dengan return dari investasi. Karena tadi kita bicara tentang investasi ya, maka kita bicara tentang return dari investasi. Dan yang ketiga adalah penalti karena menyimpan uang dalam bentuk kas. Ini propos model ya, propos konsep ya. Maksudnya penalti adalah ketika negara itu membangun sebuah sistem moneter Islamnya nanti ya, maka penalti ini menjadi mungkin diterapkan sebagai sebuah sarana agar sama seperti tadi ilustrasi uang itu seperti darah, agar uang itu tidak ditimbun, ya. Agar uang itu tidak disimpan begitu saja, tapi uang itu dipaksa untuk berputar karena uang itu adalah darah. Maka penalti itu adalah semacam disinsentif agar orang itu tidak menumpuk harta atau minimal tidak membiarkan uangnya idle di sektor keuangan dan tidak menyalurkannya ke sektor real. Jadi mempenalti ya. Pada level minimal zakat itu bisa dianggap sebagai penalti. Karena kalau kita nyimpan uang saja gitu ya tanpa diinvestasikan ya, maka kan uangnya secara periodik itu kan berkurang sebesar rate dari zakat gitu ya. Bahkan di negara-negara seperti Iran ya, seperti Suriah itu juga ada semacam dalam tanda petik itu penalti seperti itu ya, bagaimana memaksa orang untuk tidak menumpuk uangnya tanpa membelanjakan ke sektor real. Itu tambahan ya, tapi yang paling utama tentu adalah return dari investasi dan pendapatan sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan uang dari masyarakat. Nah, ini konsekuensi dari equation yang tadi kita bangun ya. Jadi dari fungsi yang tadi, masyarakat itu nanti akan memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai. Kemudian atau menyimpan dalam bentuk tabungan atau investasi aset tanpa produksi. Artinya investasi aset yang lewat institusi keuangan ya, deposito, surat berharga ataupun emas ya, karena emas kan tidak langsung memberikan aktivitas produktif. Atau yang ketiga menginvestasikan langsung dalam proyek yang produktif. Jadi ada 3 kelompok masyarakat yang nanti ada di dalam masyarakat ya, di dalam sebuah negara dengan sistem ekonomi Islam. Jadi mereka yang megang uang tunai, liquid, nyimpan sendiri, atau investasi tidak langsung lewat sektor keuangan, atau investasi langsung dalam proyek produktif. Itu adalah konsekuensi dari model tadi, bagaimana behavior masyarakat dalam memegang uang. Lalu bagaimana keseimbangan pasar uangnya? Nah, kurang lebih seperti ini, sama seperti yang apa yang kita bahas tadi.
Bedanya di sini adalah return dari investasi. R adalah return dari investasi. Ya. Maka ada pertanyaan, bagaimana return dari investasi itu dipraktekkan dalam mekanisme pasar uang? Kalau bunga yang tadi kita bahas di dalam pasar uang konvensional, yang kemudian dijadikan instrumen kebijakan oleh moneter, ya otoritas moneter, maka kita akan cukup mudah membayangkan dan juga mungkin memahaminya ya, bahkan juga menjelaskan, karena ya bunga mekanismenya pun kita paham gitu ya. Otoritas moneter pun ketika mengontrol atau katakanlah menjadikan bunga sebagai instrumennya juga kita tahu tadi kan ya, dengan mekanisme sertifikat Bank Indonesia misalkan, atau kalau di Amerika itu the Fed's rate ya, the Fed itu bank sentralnya Amerika. Tapi bagaimana dengan pasar uang Islam? R itu atau return dari investasi itu apa? Nah ini yang sangat penting. Nah, proxy return dari investasi yang tadi disampaikan sebagai pengganti bunga, itu di dalam konsep dan di dalam praktek, nanti kita bicara tentang praktek tapi masih terbatas ya, itu ada dua opsi. Pertama adalah rasio bagi hasil, nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil prakteknya juga sudah ada. Kalau kita datang ke bank syariah nih yang paling gampang, ada yang punya rekening bank syariah mungkin ya, itu kan bank syariah pasti punya beda nih antara deposito mudharabah, tabungan mudharabah gitu ya. Bahkan semakin besar nilai depositonya juga menentukan nisbah yang berbeda. Itu adalah sebuah proksi dari rasio bagi hasil. Proksi return dari investasi. Karena return dari investasi kan, ya namanya investasi itu kan ex post ya. Hasilnya kan nggak kita ketahui di muka, tapi kan di akhir gitu. Maka return dari investasi itu adalah proksi. Kita bicara tentang sebuah proksi, sebuah proksi itu semacam gambaran gitu ya, semacam proyeksi katakanlah gitu ya. Dan ini tugas ekonom ya, tugas Anda nanti kalau kerja di perusahaan manajer investasi syariah misalkan itu ya, itu harus bikin model, memproyeksikan investasi, itu adalah tugas gitu ya, dengan modelnya mempertimbangkan daya beli, inflasi, PDB segala macam, itu adalah hal yang bisa dilakukan. Artinya itu adalah proxy return investasi. Nah, selain dengan mekanisme rasio bagi hasil, yang juga bisa dilakukan adalah dengan menggunakan konsep expected return, equity based instrument. Bagaimana equity based instrument itu dibangun? Nanti saya jelaskan ketika kita bicara tentang otoritas moneter, karena ini sudah dipakai. Jadi artinya, alih-alih menggunakan nisbah bagi hasil dalam proxy return investasi, kalau nisbah bagi hasil kan, misalkan 30-70, ya udah 30-70, jadi kalau ada hasilnya kita dapat 30%, misalkan sektor keuangan dapat 70%. Tapi kan ini memberikan pertanyaan berikutnya, 30-70 itu kira-kira berapa ya? Kan nggak clear juga gitu ya. Nah ini yang kemudian dibangun konsep yang kedua adalah equity based instrument. Jadi dia menggunakan ekspektasi profit. Jadi sektor pasar uang dalam memproksi return investasi itu dengan menggunakan equity based instrument yang nanti dijangkar dengan equity based instrumennya pemerintah. Nah kita bicara tentang kebijakan moneter sekarang. Di dalam kebijakan moneter Islam, tentu saja yang paling penting adalah otoritas moneter kan mempengaruhi pergerakan money supply ya, bukan money demand kan ya. Walaupun mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi ya, apakah yang menciptakan uang itu harus otoritas moneter. Karena di era moneter modern sekarang bisa dikatakan kayaknya nggak ada negara yang otoritas moneternya itu mencetak uang atau menciptakan uang. Pasti dipisah tuh. Yang nyetak uang siapa, yang mengontrol peredaran uang itu otoritas moneter. Era independensi bank sentral gitu ya. Kenapa? Karena dianggap era modern sekarang ya, nanti kita bisa diskusikan, ketika otoritas moneter itu punya dua fungsi, maka dia punya kecenderungan moral hazard sebagai banknya pemerintah gitu ya. Karena kalau di awal-awal abad 20 itu masih seperti itu ya, termasuk juga di Indonesia kan di era awal-awal kemerdekaan itu bank sentral ya yang nyetak uang, jadi mempengaruhi pergerakan uang dan juga nyetak uang, sehingga
otomatis membuat tingkat inflasi menjadi terkendali karena otoritas itu menjadi punya konflik of interest gitu. Dia nyetak uang, dia ngedarin uang gitu. Jadi ada konflik of interest. Nah, di dalam era moneter modern sekarang, fungsi otoritas moneter hanya mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang nyetak uang itu ya lembaga yang berbeda. Nah, lalu kebijakan pengelolaan uang beredarnya itu atau uang beredar itu seperti apa? Kita tahu ya, atau mungkin saya informasikan untuk yang belum tahu bahwa otoritas moneter itu punya instrumen kebijakan yang pertama adalah, dan yang paling utama di sistem kebijakan moneter sekarang adalah open monetary operation. Operasi moneter terbuka. Operasi pasar terbuka. Apa maksudnya operasi pasar terbuka? Adalah bagaimana mengontrol uang beredar baik dengan menarik ke dalam sistem keuangan atau memaksa keluar dari sistem keuangan. Kalau dia menarik ke sistem keuangan, berarti uang itu dikonstruksi. Uang itu dibuat sedikit kecepatan berputarnya berkurang. Gitu ya. Jumlah uang beredar juga berkurang. Kalau dia kontraksi. Sebaliknya, ya, kalau dianggap seperti sekarang di era pandemi, perekonomian muternya lambat gitu ya, masyarakat belanjanya jarang, investasi sedikit gitu ya, maka otoritas moneter ekspansif. Dengan cara apa? Ya, dengan cara memaksa uang itu dibelanjakan atau uang itu ditarik untuk dipinjam untuk investasi. Caranya gimana? Ya, caranya dengan menggunakan instrumen bunga yang tadi kita sudah sampaikan. Ya. Nah, selain OMO, ada instrumen-instrumen lain ya, instrumen misalkan reserve requirement. Apa instrumen reserve requirement atau reserve ratio atau reserve banking? Instrumen yang mengharuskan bank itu mencadangkan sekian persen dari asetnya di dalam sistem moneter. Ya, ini nomor 2 yang juga sangat penting di dalam sistem moneter sekarang gitu ya. Sehingga dengan reserve requirement ini bank sentral bisa mengontrol jumlah uang yang beredar karena bank memiliki keterbatasan dalam menyalurkan uangnya atau menciptakan uang beredar berikutnya gitu ya. Plus nanti ada tambahan instrumen-instrumen lain seperti moral persuasion atau himbauan-himbauan, tetapi itu hanyalah instrumen tambahan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan moneter Islam yang dilakukan ketika tadi kita sudah lihat bahwa tools untuk menghubungkan antara sektor keuangan atau pasar uang, menghubungkan sektor keuangan dan sektor real, itu kan bukan bunga, tetapi adalah tadi return ya, atau expected return. Nah, di dalam ekonomi moneter Islam modern, ini sudah dilakukan. Karena saya berikan dulu konsepnya. Yang dilakukan adalah dengan menggunakan yang namanya expected return dari equity instrument. Equity instrumennya apa? Jadi equity instrument yang dilakukan di dalam sistem moneter Islam itu bukan BI-nya menerbitkan surat utang, tetapi yang menerbitkan surat utang, dalam tanda petik ya, utang itu tadi equity instrument, itu adalah otoritas fiskalnya. Jadi otoritas fiskalnya menerbitkan surat utang. Kenapa? Karena wajar kalau otoritas fiskal menerbitkan surat hutang katakanlah, atau surat sukuk lah, paling gampang sukuk gitu ya, yang paling gampang ya. Udah tahu sukuk kan ya? Teman-teman sudah tahu sukuk ya. Jadi otoritas fiskalnya wajar menerbitin surat hutang atau sukuk. Kenapa? Karena untuk pembiayaan kebijakan pembangunan. Kalau otoritas moneter ngapain nerbitin sukuk? Kan nggak ada fungsi gitu ya. Kecuali otoritas moneter boleh untuk melakukan aktivitas produktif, pembiayaan kan nggak. Bahkan di dalam kacamata undang-undang sekalipun di berbagai negara termasuk Indonesia, bank sentral itu cuma fungsinya mempengaruhi pergerakan uang gitu. Nggak ada fungsi lain nyari untung atau melakukan aktivitas bisnis, nggak mungkin itu. Jadi dalam kacamata ekonomi moneter Islam, maka yang memiliki peran untuk menciptakan adanya surat hutang itu adalah otoritas fiskal. Jadi pemerintah misalkan untuk membangun jembatan, untuk apapun gitu ya, membiayai ibu kota negara gitu 2AS ya, misalkan itu kan menerbitkan sukuk gitu ya. Nah, lalu bagaimana otoritas moneter membuat kebijakannya adalah dengan membeli
dan menjual sukuk yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, balik lagi ke tadi, bagaimana kemudian tingkat yield atau return yang dijadikan instrumen kebijakan moneternya. Maka otoritas moneter ini saya berikan ini ya, untuk membuat efektivitas kebijakan moneter, maka dia sangat terkait dengan kebijakan fiskal. Jadi nanti yang menjadi sinyal penentuan tingkat katakanlah expected return dari sukuk itu adalah pemerintah berkoordinasi dengan otoritas moneter, dan pemerintah itu bisa menentukan berapa yieldnya misalkan dengan mekanisme ijaroh misalkan gitu ya. Karena pemerintah itu nanti dalam menentukan yieldnya itu tergantung pada kemampuan budget, dia akan melihat budget APBN-nya misalkan, dia melihat bahwa bagaimana proyek-proyek pemerintah, dan juga melihat GDP-nya. Jadi dengan kata lain, ketika ini diberikan kepada pemerintah, maka pemerintah bisa mengeluarkan berapa nilai return dari sukuk yang dikeluarkan diterbitkan. Dan dari sukuk ini, maka kemudian otoritas moneter akan memberikan sebuah nilai berapa kemudian sinyal dari rate dari expected return equity instrument tadi yang nanti akan diterjemahkan di dalam tingkat bagi hasil ataupun expected return di pasarnya nanti. Saya ulangi lagi ya. Jadi mekanisme ISLM-nya tadi kan di dalam ekonomi moneter atau ekonomi Islam itu kan R, di mana R itu adalah return dari investasi ya. Tapi kan return dari investasi itu kan tidak bisa ditentukan di awal, beda dengan bunga. Pertanyaannya kalau di dalam ekonomi makro seperti apa yang ditentukan? Maka ditentukannya dengan menjangkar ini kepada instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau sukuknya pemerintah. Di mana sukuknya pemerintah itu kan bisa ditentukan berapa, misalkan 5%, misalkan pemerintah bilang bahwa kalau kita beli sukuk pemerintah atau BI beli sukuk pemerintah, misalkan itu dapat yield 5%. Maka 5% ini menjadi semacam proksi dari yield R ini. Yang nanti diterjemahkan, oh inilah nanti yang akan menjadi sinyal, oh kalau bank komersil syariah ingin menerbitkan deposito mudharabah misalkan, maka dia akan melihat, oh kalau yieldnya katakanlah sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau sertifikat yield Bank Indonesia misalkan katakanlah seperti itu ya, itu akan adalah 5%, maka bank komersial akan membuat proyeksi bahwa nilai deposito kita yang ditempatkan oleh bank syariah di level mikronya adalah sekitar 6% atau 4% ya, antara 6 sampai 4 misalkan, karena dia menggunakan proksi dari return sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah gitu. Jadi penentuan dari open monetary operation dari bank sentral itu tergantung dengan koordinasinya dengan kebijakan fiskal dalam sistem moneter Islam. Karena sekali lagi bank sentral tidak mungkin menetapkan tingkat return dari sebuah investasi karena bank sentral tidak mungkin melakukan investasi. Dan itu sudah dilakukan secara tidak langsung misalnya di Indonesia. Kalau teman-teman baca berita, pemerintah kan sekarang bahkan utangnya sudah sampai 7.000 triliun ya katanya. Itu kan komposisi dari sukuk itu mungkin sekarang sudah mencapai sekitar 500 triliunan gitu ya sepanjang pandemi ini ya. Itu kalau Anda lihat ya teman-teman, standing buyer-nya itu Bank Indonesia. Yang beli sukuk pemerintah itu sebagian besar adalah BI. Dengan kata lain sebenarnya penentuan dari, kan ini kan open monetary operation kan, kenapa? Karena uang itu diserap ke dalam sistem keuangan gitu. Artinya bank sentral itu bisa mengelola kebijakan pengelolaan peredaran uangnya itu dengan jual beli sukuknya pemerintah, termasuk nanti juga jual beli sukuknya korporat sektor kalau itu bisa dilakukan, karena di dalam moneter konvensional pun ada namanya SBPU ya, surat berharga pasar uang. Jadi selain BI nerbitin sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen dia sendiri, itu kan juga jual dan beli surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh private sector. Maka dalam analogi yang sama itu juga bisa dilakukan oleh otoritas moneter. Walaupun untuk saat ini otoritas moneter di Indonesia itu masih sebatas transaksi sukuknya pemerintah, belum sukuk korporat, karena sukuk korporat juga sedikit kan.
Kalau Anda tertarik dengan pasar modal syariah, suku korporat itu dikit banget gitu ya. Beda dengan skupnya pemerintah yang cukup besar, dominan bahkan ya peranannya di dalam keuangan syariah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa open monetary operation di dalam moneter Islam juga bisa dilakukan, tetapi dia bukan menggunakan bunga, tetapi menggunakan sebuah sinyal expected return. Jadi R ini itu bukan sebuah tingkat yang pasti, tapi expected return dari sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu apa ya? Sesuatu yang pasti itu yieldnya pemerintah tadi, karena pemerintah kan menurut sukuk itu bisa memberikan return yang pasti, karena pemerintah itu kan otoritas terakhir gitu. Jadi dia bisa membangun sebuah proksi bagaimana kondisi perekonomian berbasis pada tadi APBN-nya, GDP-nya, kondisi hutangnya segala macam menjadi kalkulasi yang nanti jadi dasar berapa return yang bisa diberikan oleh pemerintah. Dari situ jadi sinyal otoritas moneter untuk membangun tingkat return expected yang akan diberikan kepada pasar. Itu adalah instrumen yang dapat dilakukan oleh otoritas moneter dalam mengontrol jumlah uang beredar di pasar. Selain itu, selain OMO, yang juga bisa dilakukan oleh otoritas moneter dalam mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar adalah dengan menerapkan 100% reserve banking. Kita masih ingat ya di dalam model perbankan yang kita bahas sebelumnya bahwa kita ada 3 model kan gitu ya. Di mana di dalam model yang kedua kita kan membangun sebuah konsep bahwa di dalam sistem perbankan itu dibuat 2 akun besar ya, akun transaksi besar ya. Katakanlah akun transaksi besar di mana satu adalah akun untuk mereka yang ingin investment, satu akun untuk tabungan. Nah, akun untuk investment karena dia terkait dengan aktivitas bisnis, nggak perlu dibangun reserve requirement. Tetapi ketika ada akun yang untuk tabungan, maka dia harus 100% reserve banking. Jadi ini harus dibangun karena ini kan hal yang membuat masyarakat itu memang nanti bisa membagi aktivitasnya, apakah dia menjadi risk takers atau risk averse. Apakah dia memang ingin dapat untung dari pengelolaan uang atau semacam hanya jaga-jaga. Kan tadi kan kita bangun ada 4 motif ya. Ada motif transaksi, motif jaga-jaga. Nah, motif transaksi berjaga-jaga ini kan harus diakomodasi dalam sistem keuangan, sistem perbankan gitu ya. Harus diakomodasi gitu. Jadi orang yang penuang kenapa? Buat transaksi jaga-jaga, maka dia cukup dengan kalau sekarang instrumennya wadiah gitu ya. Nah, ini harus di 100% reserve banking. Tapi kalau orang kemudian ada yang memang motivasinya investasi gitu ya, maka dia harus dibangun dengan sebuah sistem yang nggak perlu reserve banking karena motivasinya investasi. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam kebijakan moneter kita bisa lihat bahwa keseimbangan di pasar uang itu bukan hanya ditentukan oleh tingkat suku bunga di perbankan yang seperti konvensional gitu ya. Di dalam konsep moneter Islam, keseimbangan pasar uang itu adalah kombinasi dari capital market, di mana itu adalah terkait dengan suku pemerintah, tadi itu kan capital market. Kenapa penting banget? Itu tadi dasarnya gitu, bahwa proksi atau gambaran instrumen nilai dari yield atau return dari investasi itu dari suku bunga pemerintah, itu adalah proksi dari investasi. Sementara kalau di dalam sistem perbankannya juga tetap memegang peran penting, terutama adanya kebijakan untuk sistem equity base adalah untuk 100% reserve banking. Ya, jadi yang seperti tadi sampaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter di dalam ekonomi makro Islam itu menjadi dia tidak lepas lah, seperti kalau sekarang kan seolah-olah moneter sama fiskal itu lepas ya. Yang kedua juga yang penting ya, saya lupa ya, mungkin ini bisa dicatat. Otoritas moneter tadi disampaikan di dalam sistem bunga mempengaruhi bunga untuk nanti mempengaruhi output, kan tadi kan digambarkan ya bahwa ujung dari kebijakan moneter kan juga ingin mempengaruhi output. Namun tadi kita sudah bahas bahwa di dalam sistem moneter konvensional adanya instrumen bunga membuat pengaruh moneter terhadap output itu indirect, ya kan? Pengaruh moneter terhadap bunga bahkan delay, tadi kita sudah bahas ya. Indirect ya, karena bunga nggak langsung ditransmisi dalam sektor real karena tergantung pada sistem perbankannya. Nah, namun di dalam moneter Islam, kebijakan moneter Islam itu direct dia,
Kenapa direct? Karena dia langsung terkait dengan sukuk instrumen pasar modal. Karena sukuknya langsung untuk project. Gitu. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, itu akan lebih memiliki dampak sektoral secara langsung dibandingkan dengan otoritas moneter konvensional. Dengan kata lain, efektivitas moneter dengan asumsi bahwa dia berkoordinasi dengan baik dengan fiskal, itu akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan otoritas moneter konvensional. Namun, yang menjadi catatan adalah di sini, otoritas moneter menjadi tidak seindependen di dalam konteks ekonomi konvensional dalam arti dia bisa sendirian. Ya kalau dalam konvensional kan otoritas moneter dia bikin bunga sekian, itu urusan dia, pemerintah nggak terlalu terkait gitu ya. Tetapi di dalam pemerintah maksudnya fiskal ya, tetapi dalam moneter Islam, efektivitas moneter tergantung pada sejauh mana koordinasi dengan fiskal. Bahkan dengan kata lain, sini sebenarnya dikatakan bahwa sebenarnya fiskal menjadi lebih utama dibandingkan moneter gitu, karena proksi dari tingkat return itu adalah bagaimana instrumen equity yang diterbitkan pemerintah itu seberapa efektif konsep dan juga model implementasinya nanti. Gitu ya, itu adalah terkait dengan kebijakan moneter Islam. Beberapa hal tadi sangat penting untuk dipahami. Ya, ini adalah tambahan penjelasan ya. Jadi kalau nilai R rendah, masyarakat memilih megang tunai atau memanfaatkan dalam kegiatan altruistik. Jadi ini adalah semacam konsekuensi dari expected return yang dibangun untuk menghubungkan antara aktivitas di pasar uang dengan di pasar barang ya. Jadi kalau nilai R rendah, maka masyarakat tidak memiliki insentif untuk nyimpan uang atau investasi gitu ya. Jadi lebih memilih megang uang tunai atau memanfaatkan dalam kegiatan altruistik dan sebaliknya. Ya. Nah, ini adalah equilibrium pasar barang dan pasar uang dalam kehidupan Islam. Jadi secara umum bagaimana kita menggambarkan ekonomi makro untuk keseimbangan pasar uang yang terrefleksi dalam LM maupun pasar barang yang terrefleksi dalam IS, sebenarnya logikanya sama seperti ketika kita menjelaskan bagaimana hal yang serupa di dalam ekonomi konvensional. Namun yang jelas berbeda adalah apa itu R dan bagaimana R ditentukan. Di mana R itu adalah tingkat suku bunga dalam ekonomi konvensional, dan itu memberikan implikasi tadi bahwa moneter itu sifatnya indirect gitu ya. Dan yang kedua adalah ya bunga tentu saja punya problem di level mikronya ya, di mana di level mikronya itu membuat cost of transaction meningkat di awal, hasil belum ada, itu teman-teman mungkin sudah tahu ya. Sementara dalam ekonomi Islam, R itu adalah proksi dari return investasi, di mana ini dilihat dari proses bagaimana open monetary operation oleh bank sentral dalam bertransaksi, utama dalam jual beli, menjual dan membeli instrumen equity instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau singkatnya sukuk. Ya, jadi R itu adalah proksi. Jadi R itu adalah gambaran bagaimana bank itu, misalkan kalau kita datang ke bank nyimpan deposito, bank itu akan bilang proksi dari equity nilai keuntungannya adalah sekian. Tapi ini bukan menjadi sebuah hal yang pasti, walaupun tentu nilai return dari investasi sukuknya sudah pasti kalau pemerintah ya, karena kan pemerintah yang bisa menjamin. Nah, terakhir, kalau kemudian jadi pertanyaan, ini datanya saya sebenarnya ingin update, tapi saya belum dapat buah as ya, ini datanya sama dengan tahun lalu ya. Saya sudah minta ke BI, tapi BI-nya masih belum ngasih ya, karena BI sebenarnya punya yang terbaru ya, karena mereka kan bangun ya, tapi mungkin karena ini sifatnya belum diimplementasikan, jadi mereka tidak bisa mempublikasikan ya kebijakannya. Jadi iya, khawatir mungkin Pak. Iya, jadi masih sebatas studi ya. Jadi tadi sudah disampaikan R itu kan proksi dari investasi. Kan pertanyaannya kalau proksi investasi, kalau kita misalkan datang ke bank syariah, punya uang misalkan 1 miliar,
saya mau deposito mudharabah nih misalkan, terus bank bilang mau ke sektor yang mana? Kenapa? Karena setiap sektor tentu returnnya bisa jadi beda-beda, dan bisa jadi beda-beda juga belum tentu sesuatu yang pasti. Maka sebenarnya di dalam otoritas moneter sekarang sudah membangun proksi investasi dari berbagai sektor ekonomi. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 9 sektor ekonomi ya, plus 1 lain-lain ya. Itu kan kalau Anda lihat ya, ada cash recovery rate, ada bank gross cash recovery rate ya. Jadi bank gross cash recovery rate itu adalah yang di banknya, kalau cash recovery rate itu di real sektor realnya gitu ya. Ini kan sebenarnya proxy gitu. Jadi kalau misalkan saya punya uang 100 juta, saya mau investasi deposito di pertanian lewat bank syariah, maka si bank itu akan bilang bahwa cash recovery rate-nya kurang lebih 11% rata-ratanya kalau deposito di sektor pertanian. Oh, saya maunya ke properti, maka dia akan bilang oh konstruksi itu 9%. Jadi ini proxy. Artinya penerapan dari proxy profit dalam pasar uang itu sesuatu yang memungkinkan. Karena otoritas moneter bisa bangun ini. Dan bagaimana dia bangun ini, itu dari historical data dari berbagai sektor real, plus tadi, pemerintah kan ngeluarin sukuk itu kan pasti gitu ya. Misalnya kalau kita beli sukuk pemerintah, nggak mungkin pemerintah bilang nanti bagi hasil. Itu nggak akan seperti itu, karena pemerintah itu menjadi pihak terakhir yang menentukan perekonomian. Walaupun perekonomian tidak sepenuhnya dikontrol penuh oleh pemerintah, tapi pemerintahlah yang kemudian bisa membangun sebuah dalam tanda petik bagaimana arah perekonomian ke depan. Jadi pemerintah punya bayangan nih, dengan pertumbuhan ekonomi global sekian, GDP pemerintah sekian, tingkat hutang sekian, yang bayar pajak sekian misalkan, APBN sekian, nilai utang sekian, maka pemerintah punya kemampuan membayar sekian. Kan bisa seperti itu pemerintah. Maka itu akan jadi proxy diturunkan ke dalam sektor di bawahnya, di pasar uangnya gitu. Berapa kira-kira, kalau sukuknya pemerintah itu kan dipakai misalkan untuk sekarang itu untuk membangun jembatan misalkan, maka itu bicara tentang konstruksi sama transportasi, maka proksinya sekian, jadi bangun model seperti itu. Nah itu yang menjadi tantangan utama ya sebagai penutup, bagaimana nanti tugas kita, tugas Anda terutama ya, jadi ekonom, jadi analis, itu adalah yang membangun model-model ini nantinya, itu tugas ekonomi makro sebenarnya. Tugas analis makro adalah bagaimana membangun proksi-proksi, baik itu di dalam industri ataupun di dalam otoritas moneter nantinya, termasuk otoritas OJK. Begitu mungkin tambahan penjelasan kuliah kita di pagi hari ini. Silakan jika ada respon, pertanyaan, atau tadi yang belum saya jawab ya, saya jadi lupa tadi pertanyaan yang belum dijawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Soleh nih. Jadi diajak untuk berpikir nih tentang konsep kebijakan moneter ya, dan implementasinya dengan ekonomi Islam ya, atau keuangan Islam gitu. Jadi bagaimana tuh nanti kalau misalkan dengan sistem moneter atau kebijakan moneter yang lebih Islami gitu ya, seperti itu. Nah, silakan, boleh ada yang mau bertanya, atau tadi siapa yang belum dijawab ya Pak Soleh? Saya lupa itu tadi. Oh, yang Denny ya kalau nggak ya? salah. Apa ya Denny ya? bukan? Denny masih, ya Den, silakan. Ya, berkaitan dengan otoritas nih, kan ibaratnya di Indonesia ya sendiri terkait otoritas keuangan syariah itu mungkin otoritas ekonomi Islam itu ya belum ada gitu. Nah itu misalkan dibentuk otoritas keuangan syariah seperti ya mungkin OJK syariah atau BI syariah gitu, itu bentuknya kayak gimana dan apakah itu ada di bawah BI atau sejajar kayak gitu? Kalau misalkan ada otoritas moneter khusus moneter Islam gitu, maksudnya Den? Iya kayak gitu Ibu. Apakah memungkinkan, artinya dua sistem tapi terpisah gitu maksudnya? Ya seperti itu Ibu. Silakan Pak Sol. Memungkinkan nggak? Tetap dua sistem juga sebenarnya ya. Tapi apakah mungkin kalau terpisah itu menjadi berbeda gitu, atau seperti apa gitu? Ini sebenarnya, iya betul ya. Kalau mengaca nih ya, di Malaysia ya, UAS ya, teman-teman mahasiswa ya,
Malaysia itu kan dia single authority ya, dalam arti untuk keuangan pun itu benar-benar dikontrol penuh sama Bank Negara Malaysia ya untuk keuangan syariahnya dengan Securities Commission. Ini agak beda dengan Indonesia bahkan ya, misalkan otoritas syariahnya itu kan di Bank Negara Malaysia. Kalau di Indonesia itu kan otoritas syariahnya terpisah itu, di DSN MUI kan terpisah. Ya. DSN MUI terpisah. Jadi kalau fatwa nih, otoritas fatwa kan DSN MUI ngeluarin fatwa, produk atau segala macam, itu kan nggak ada hubungannya dengan otoritas ekonomi. Kalau di Malaysia itu benar-benar dikoordinasikan. Udah terintegrasi gitu ya. Jadi dia di bawahnya Bank Negara Malaysia. Iya. Nah, begitu pula untuk instrumennya. Jadi misalkan pengembangan dari equity based financing tadi atau proxy dari resharing yang tadi disampaikan, itu sebenarnya di Malaysia sudah mau dicoba itu. Seingat saya di 2000, saya belum ke KNKS ya, mungkin 2015-2016 ya, itu sudah pernah dicoba, mau diterapkan. Nama gubernur Bank Sentral itu namanya perempuan, namanya Arzeti. Arzeti mah artis ya. Siapa ya? Zeti ya? Siapa ya? Saya juga Arzeti. Kayaknya mirip-mirip deh Pak namanya. Iya, ada Zeti. Zeti apa Arzeti? Saya lupa. Oh, Zeti Akhtar Aziz namanya. Saya lagi Google. Ya, jadi dia gubernur Bank Sentral Malaysia. Iya, nah itu mau menerapkan tadi resharing tadi, proxy tadi gitu ya. Jadi artinya Bank Sentral akan punya semacam sinyal sebagai pendamping kalau kita, saya nggak tahu namanya ya kalau yang konvensional, semacam SBI-nya gitu ya. Iya. Jadi dia dual monetary instrument. Nah, kalau kita lihat prakteknya, ya yang syariahnya nggak lanjut gitu ya. Yang di Malaysia itu? Ya, yang di Malaysia nggak lanjut. Gitu ya. Mungkin ini perlu dilihat lebih lanjut ya, kenapa alasannya. Tetapi yang mengemuka dalam diskusi adalah kepentingan otoritas moneter untuk menciptakan instrumen moneter yang Islam untuk saat ini belum dianggap urgent di saat pasar uang dan industri keuangannya itu masih mayoritas adalah konvensional gitu. Jadi itu malah menyulitkan kerja otoritas moneter. Itu yang saya dapatkan gitu. Jadi sederhananya yang diurusin 10%, tapi energinya sama dengan ngurusin 90%. Mendingan ngurusin 90% gitu ya. Karena yang 10% juga anggaplah seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tadi oleh siapa tadi ini ya, kalau belajar dari Malaysia, ketika dia dual authority di dalam satu institusi, itu bisa dibilang sangat sulit dan bahkan belajar dari Malaysia nggak jadi diterapkan. Sehingga kalau kemudian ditanyakan, lalu apakah mau dipisahkan? Sementara kalau kita lihat realitas ya belum ada otoritas moneter Islam yang sementara yang bisa disampaikan sudah dicoba di Malaysia di bawah otoritas moneter Bank Negara Malaysia. Itu gagal gitu ya, karena dianggap tidak sepadan antara hasil dengan proses ataupun biaya ataupun effort ya yang diberikan. Nah, di Indonesia ya. Sementara ini kan di Bank Indonesia itu semua pengelolaan terkait dengan keuangan syariah itu di DEX ya, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sementara ini itu mirip dengan Malaysia, jadi masih di bawah otoritas yang sama gitu ya. Jadi sementara ini mungkin mencoba untuk belajar dari apa yang terjadi di Malaysia. Jadi yang saya tahu di Bank Sentral saat ini belajar dari kegagalan Malaysia adalah kemampuan otoritas moneter untuk mengelola kebijakan moneternya itu nggak bisa sendirian. Di Malaysia itu mereka sendirian. Jadi resharing dibangun konsepnya, kemudian dibangun mekanismenya, tetapi seperti tadi disampaikan, keberhasilan atau efektivitas moneter itu dalam ekonomi Islam itu sangat ditentukan atau bahkan tergantung pada keefektifan dari otoritas fiskal.
Maka yang saya tahu di Indonesia sekarang, linkage antara pemerintah fiskal dengan moneter itu sedang dibangun bagaimana ya dua otoritas ini nggak bisa sendirian gitu. Itu yang saya tahu gitu. Jadi misalkan dalam prakteknya misalkan sukuk itu kalau boleh teman-teman lihat itu BI adalah pembeli terbanyak sukuk di Indonesia gitu. Jadi sedang uji coba sebenarnya uji coba. Kalau otoritas moneter itu tidak sendirian dalam arti dalam kebijakan dia dikaitkan dengan fiskal, itu seperti apa sih perekonomian, itu sedang uji coba sebenarnya efektivitasnya itu gitu. Karena belajar dari Malaysia. Sehingga kalau kemudian ditanyakan apakah kemudian dia seperti apa bentuknya, sementara ini sih yang paling memungkinkan itu memang di bawah otoritas yang konvensional gitu ya, yang paling memungkinkan. Karena kalau kita bikin sendiri, misalkan nih ya KNKS ya, saya kan bantu KNKS. Katakanlah KNKS didorong menjadi otoritas ekonomi syariah misalkan. Itu ya pengalaman di dalam institusi ini itu bisa dibilang terlampau kompleks sistem perekonomian sekarang gitu ya. Karena kan bicara ekonomi syariah kan nggak cuma ngomongin bank ya, ngomongin capital market segala macam sektor keuangan, dan ngomongin sektor real kan nggak cuma ngomongin tentang UKM juga banyak, industri juga banyak, apalagi sekarang ada fintech, ada ngomongin ekspor, jadi terlalu kompleks perekonomian sehingga kalau kemudian otoritasnya itu sendirian, artinya ini otoritas ekonomi syariah sendirian, itu jadi akan berlawanan dengan kecenderungan sekarang di mana ekonomi itu juga masih ekonomi konvensional gitu. Jadi mau nggak mau yang paling memungkinkan sekarang memang dia masuk ke dalam sistem perekonomian, dilihat porsinya seperti apa, sehingga kemudian dilihat sejauh mana urgensi adanya kebijakan. Mungkin seperti itu, Denny. Oke, siap baik Pak. Ya mungkin saya terlalu naif gitu Pak. Tadinya mungkin saya tuh pengen apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa juga. Atau mungkin gini ya, mungkin bagus kita bahas. Sebenarnya justru yang karena kan kalau saya Bu As, di sini ada Bu Rida, ini kan generasi yang ya kita kan ekonomi syariah juga bisa dibilang masa kita kan paling berapa ya 10 tahun lagi juga masih bersyukur ya Bu Rida Bu. Tapi yang menentukan ke depan kan Denny dan teman-teman gitu. Jadi who knows gitu ya. Iya, betul. Motivasi itu ya nggak ada masalah gitu. Tapi teman-teman mahasiswa perlu lihat realitas seperti sekarang gitu. Jadi jangan besar nafsu tapi kemampuan nggak punya gitu. Atau nggak ngelihat sikon gitu ya, karena memang seperti itu. Optimis ini. Jadi saya juga sama gitu ya, waktu gabung ke KNKS, wah ini ya bisa mempercepat ekonomi syariah dengan signifikan. Ternyata ibarat tadinya kita dayuh sepeda gitu kan, kalau sepeda kan gampang manual, sekarang seperti mobil listrik gitu, jadi banyak komponennya gitu kan, kompleks gitu ya. Kita mau gerakin yang satu instrumen, yang lain kita lihat dulu gitu. Jadi itu ekonomi kan begitu ya. Belum bicara tentang SDM-nya gitu ya, yang tadi saya sampaikan, belum masyarakatnya juga, itu jadi hal seperti itu hal-hal yang penting. Wah, iya, kalau bicara makro pasti seperti itu Pak. Dan mungkin kalau saya berpikirnya, mahasiswa tuh berpikirnya gini Pak, ini udah ada gitu, artinya kesadaran untuk berekonomi syariah itu udah ada, bahkan tinggi mungkin ya kalau di mahasiswa ini. Tapi kok kayak gini-gini aja gitu kan. Ini Departemen Ekonomi Syariah juga udah ada, instrumen moneter syariah juga udah ada gitu di Indonesia, tapi kok gini-gini aja gitu. Gitu. Jadi mungkin berpikirnya seperti itu Pak Soleh. Tapi ya tadi ya, artinya ya kita juga harus lebih dewasa dalam arti bahwa untuk mencapai sesuatu itu butuh proses ya Pak Soleh ya, step by step gitu. Artinya mudah-mudahan lah gitu. Artinya dengan kondisi yang sekarang kita terus tetap berikhtiar gitu ya Pak Soleh, sehingga ekonomi Islam ini tidak sekedar hanya harapan, tidak hanya sekedar konsep, tapi betul-betul bisa diimplementasikan sih gitu insya Allah. Malah saya mendorong nih, misalkan tadi kan seperti saya sampaikan tentang model proxy return tadi, itu kajian-kajiannya terbatas gitu, artinya kita sebagai analis atau calon peneliti atau bahkan nanti Anda punya kesempatan sekolah lagi S2, itu kajian-kajian makro seperti itu tuh sangat dibutuhkan gitu, karena kalau kita bicara tentang ekonomi Islam nggak bisa kita hanya bicara
per sektor, per industri gitu ya. Ya, Kita harus benar. membangun Tidak kerangka parsial, makro. Iya, harus kita agregat. bicaranya makro dan bahkan makro Mm. itu menjadi penentu. Nah, sementara teman-teman itu di kebanyakan proses kajian atau penelitian itu sangat terbatas gitu. Jadi Betul. ide-ide tadi misalkan tentang otoritas moneter Islam, otoritas fiskal Islam, nanti kita bahas ya insya Allah di Ya. pertemuan selanjutnya. Itu kan perlu bangun modelnya gitu. Jangan cuma ini Iya. moneter Islam. Pertanyaannya gimana Iya. moneter Islam mengelola uang beredar, kan perlu ada model. Nah, Iya. ini yang masih sangat terbatas Iya, kajian-kajiannya gitu. Betul. Apalagi banyak ini ya, Pak Soleh, kayak ya tadi kajian-kajian ya oleh para pendakwah yang kita nggak mungkin terlepas dari riba kalau misalkan bank sentralnya masih seperti itu gitu kan. Itu kan yang akhirnya membawa emosi gitu loh. Wah, kalau gitu, nah sedangkan kan agama juga mengajarkan kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, ya jangan tinggalkan yang sebagian gitu kan ya Pak. Itu Ya. yang jadi challenge juga nih untuk para penggiat ekonomi Islam ya Pak, untuk memberikan pemahaman gitu ya, literasi bahwa ini by proses gitu, tidak. Ya artinya betul lah kita punya harapan yang sama gitu, tapi ada proses yang juga harus kita lalui. Nah ini juga sih suka jadi pesan saya ke mahasiswa Pak. Ya, lanjut mungkin ya. Barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan terkait kebijakan atau sistem moneter ya, moneter Islam. Silakan, boleh raise hand. Siapa yang mau bertanya? Ini masih pada hadir kan? Betul-betul hadir atau sudah bobo lagi nih? Yang on cam-nya baru masih Argi ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan takut ya. Silakan. Pak, Bu As, saya mau nanya dong. Pak, Eging naros Pak, naros dari Pak. Silakan, Ya. Bu Rida. Oke, baik. Pertanyaan sederhana aja Pak. Mungkin tadi Bapak bahas tentang suku kita ya. Tadi juga membahas lebih tentang Jadi pertanyaan saya, Bapak sendiri juga, are you still investing on sukuk and also Islamic stock? Itu pertama Pak. Yang kedua, nah ini kan tantangan untuk nanti untuk jadi analis yang fakta ekonomi juga tidak mudah ya, harus membuat model yang sebagian. Kira-kira nih kompetensi atau mungkin apa aja yang harus pelajari nih? Saya kira ini kan teman-teman dari pertanyaan-pertanyaannya saya kira sudah kayaknya menunjukkan semangat gitu Pak ya. Nah ini kan kira-kira apalagi yang harus dipelajari oleh teman-teman gitu ya, supaya nanti mereka tuh di lapangan itu bisa menciptakan model-model yang kreatif ya, yang bisa dijadikan model moneter yang ideal lah gitu, atau mungkin mendekati itu barangkali Pak. Terima kasih Pak. Karena ya, mohon maaf Pak, pertanyaan nomor 1 karena ini saya juga ya ada ikut kajian ya ekonomi syariah dan lain sebagainya, dan mungkin ada beberapa pendapat juga yang menyebutkan bahwasanya instrumen di pasar modal syariah sekalipun ya itu pun masih apa ya, belum sesuai syariah gitu ya, dan sebenarnya ya apa namanya, ketika kita supporting yang namanya capital market atau Islamic capital market, we are actually apa ya, supporting the capitalism. Nah, tanggapannya Pak. Ya, silakan Pak. Yang pertama, mohon maaf tadi suaranya agak berdengung. Maksudnya intinya capital market belum sesuai syariah ya Bu Rida. Terus kalau kita investasi, maksudnya gimana? Enggak sih, pertanyaan saya yang pertama, Bapak sendiri investasi di sukuk itu sendiri dan juga saham syariah Pak, itu yang pertama. Terus yang masih berkaitan dengan pertanyaan tersebut, apakah apa namanya, bagaimana pendapat Bapak ya terkait ya mungkin pandangan beberapa ekonom Muslim seperti itu yang menyebutkan bahwasanya ya capital market itu ketika kita supporting capital market sama saja kita memberikan darah ya, jantung kepada kapitalisme itu Kak. Karena emang ada ya Bu ya, bahas ya, kita dengar ya bahwasanya capital market itu adalah jantungnya
apa namanya kapitalisme salah satunya, kan ada juga salah satu pendapat ekonomi yang Ya, saya belum ya, bahas ya siapa namanya, tapi ada yang menyebutkan seperti yang itu. berpendapat Tapi seperti itu. ya betul, jadi ya ini ya ada sih mungkin Bapak Pak Deden juga sempat menyimak juga ada pendapat. Gimana Pak pendapat Bapak? Jadi saya tuh mau investasi di sukuk teh maju mundur Pak, ini teh Pak gitu. Kalau sukuk ya, kalau reksadana syariah saya pernah gitu ya, Pak. Kalau saham syariah insya Allah saya mudah-mudahan nanti bergerak ya. Cuma nanti saya mau minta fatwanya, nggak fatwa sih, mungkin dari Pak Deden sendiri ya. Pandangan ya. Ya gitu lah, pandangan dari Karena Pak Deden. ada yang ya itu ya tadi yang Ya, disampaikan begitu, oleh Deden. Bu Ida gitu. Ada mungkin beberapa rekan kita juga yang ngerasa capital market tuh lebih menakutkan gitu. Nah, ini Ya. dari apakah dari apa instrumen derivatifnya atau seperti apa? Nah, kalau Pak Deden sendiri, Pak Soleh ya, mohon maaf menilainya seperti apa gitu. Ya, saya waktu udah agak lama ya, 2010-an awal, itu waktu mengajar ekonomi syariah, itu kan kita lebih banyak bicara tentang perbankan syariah pada saat itu ya. Lalu ketika bicara tentang termasuk ide bahwa bagaimana capital market menjadi potensi yang lebih besar dari perbankan syariah untuk menerapkan konsep risk sharing, maka pada saat itu saya memutuskan untuk beli saham syariah. Sampai sekarang masih ada. Jadi masih saya inilah gitu ya, walaupun nilainya turun terus. Ya, jadi artinya kalau ditanya pengalaman itu ya memang sampai sekarang itu saya masih hanya saham syariah ya. Saya belum pernah beli reksadana ataupun sukuk ya. Walaupun saya sukuk ya itu karena saya juga di Kementerian Keuangan juga pernah bantu tentang sukuk gitu. Jadi bahkan lebih paham mekanisme sukuk dibandingkan dengan saham, karena kalau saham kan relatif dia masuk ke level mikro ya, industri ya. Tapi sampai sekarang saya memang masih belum beli saham ya. Memang lebih kepada alasannya lebih kepada ya belum aja mungkin ya, karena menganggap bahwa kalau beli sukuk itu kan dia jatuh temponya walaupun nggak lama-lama banget, tapi kan nggak bisa cepat juga kan, minimal 3 tahun ya, Rida ya. Itu yang jadi pertimbangan saya sebenarnya gitu. 3 tahun kayaknya uangnya nggak terlalu liquid gitu. Itu pertimbangan saya sebenarnya gitu. Jadi bukan kepada masalah syariahnya gitu ya, kalau dari sudut pandang keputusan pribadi gitu ya. Sementara kalau reksadana saham buat saya sebenarnya sama-sama aja, karena reksadana pun sebagian besar larinya ke saham ya. Jadi kalau saham saya ini ya punya saham syariah, walaupun saya bukan pedagang atau bukan pelaku ini, bukan trader ya Pak ya, bukan trader gitu ya. Saya investor gitu, walaupun sampai sekarang kayaknya udah 7 tahun malah turun terus. Karena nggak secara serius di ini ya, dikaji atau apa, lebih kepada ini ada saham ini inilah gitu ya, saya mau lihat fluktuasi segala macam, belajar, tapi nggak sampai yang trader. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan pertanyaan yang masih tentang capital market, pandangan itu ya, itu sebenarnya kalau saya analogikan ya Bu Rida, teman-teman, sama seperti bicara tentang bank syariah sekalipun gitu ya. Karena bank syariah pun sampai dengan sekarang pun kalau kita lihat kan ya, bahkan semakin tahu tentang bank syariah, kita pun semakin tahu bahwa ya memang bank syariah itu nggak akan pernah bisa untuk melepaskan dari bank konvensional atau membuat perbedaan dari bank konvensional, karena memang namanya bank seperti itu gitu. Ya paling gampang misalkan tentang murabah dan mudarobah gitu ya. Ya kalau bank kemudian masih menggunakan mekanisme murabah, ya sampai kapanpun namanya bukan bank, atau jangan-jangan ya bank itu dengan lembaga pembiayaan sama aja gitu, sama-sama. Kalau kita mau beli motor ya pakai akad murabah gitu, itu kan sama seperti lembaga pembiayaan gitu. Jadi kalau bank syariah seperti lembaga pembiayaan, ngapain namanya bank gitu kan? Bank itu harusnya lembaga intermediasi kan, menyalurkan ke sektor real gitu. Sementara sektor real sendiri dengan mekanisme risk sharing belum bisa jalan. Jadi sama seperti capital market, untuk sukuk
memang problematikanya sama seperti bank yang saya tahu. Tapi kalau saham menurut saya dari apa yang saya pahami itu bahkan sudah syariah by nature sebenarnya kalau saham ya. Tapi sukuk itu kan ada dua jenis ya Bu Rida ya. Ada aset based sukuk sama aset back sukuk. Dan yang dominan kan aset back sukuk ya. Kenapa misalkan pemerintah begitu mudah mengeluarkan sukuk? Kalau pemerintah mungkin masih walaupun nanti kita bisa kritisi karena kan kebanyakan sukuknya itu hanya untuk membiayai defisit ya. Tapi kalau kemudian ini dikaitkan nanti dengan suku korporat, ini menjadi problem nanti. Kenapa? Karena kalau aset back itu kan dia seperti jual beli biasa saja, tidak memberikan nilai tambah yang signifikan buat perekonomian, di mana sukuk secara konsep harusnya kan seperti itu ya. Sukuk itu secara konsep kan harusnya project based, bukan barang yang dijadikan underlying saja seperti gadai gitu kan, seperti gadai gitu ya. Itu yang kenapa kemudian untuk saat ini sukuk memang punya kecenderungan untuk sementara ini ya, punya kecenderungan dia kalau dominasi aset back itu terus berlanjut ya bisa dibilang sama seperti bank syariah kalau dia dominasi murabahah masih berlanjut gitu. Sama seperti itu. Jadi sampai kapanpun kalau ini yang terjadi, maka sektor keuangan syariah memang akan jalan di tempat gitu. Karena bukan hanya diferensiasi, tapi keunggulan dari keuangan syariah menjembatani sektor keuangan dengan sektor real itu tidak akan pernah terlaksana kalau itu yang terjadi gitu ya. Namun ya kalau dikatakan bahwa capital market itu adalah sarana dari kapitalisme, sebenarnya kalau menurut saya sampai dengan titik ini capital market di dalam ekonomi Islam itu kayaknya nggak mengarah ke sana. Karena kalau capital market yang sekarang itu kan misalkan kita lihat misalkan subprime mortgage itu misalkan ya, atau di banyak pasar modal global ya, itu kan memang dia menggabungkan antara pasar uang dengan pasar capital market gitu. Jadi artinya surat hutang itu telah didesain sedemikian rupa karena basisnya surat hutang kan. Jadi setelah didesain sedemikian rupa menjadi ya seperti yang dibahas di sebelumnya financialization gitu. Jadi kenapa capital market itu memberikan kecenderungan kapitalisme? Karena capital market itu didesain sedemikian rupa itu memang basisnya adalah hutang, sehingga hutang itu menjadi semacam sebuah instrumen inti dari capital market. Sementara dalam ekonomi Islam, konsep dari awal, walaupun dia misalkan hanya sekedar tadi ya, jual beli misalkan, tapi minimal dia punya aset yang dijadikan equivalent value dari nilai sejumlah uang yang beredar. Jadi potensi dia untuk kecuali ya Bu ya, kecuali nanti misalkan ini juga jadi isu ya, instrumen berbasis hutang seperti tawaruk dan segala macam, mungkin buat teman-teman silakan di Google ya, tawaruk, kemudian buy al-innah itu ya seperti di Malaysia. Indonesia kan juga secara perlahan sudah mulai diberikan kesempatan gitu ya, agar bank-bank syariah itu bisa melikuidkan aset-aset yang tidak produktif kan bank syariah misalkan ada rumah nih misalkan kemudian si nasabahnya nggak bisa bayar, rumahnya kan jadi punya bank syariah, tapi rumah ini kan nggak berbentuk uang. Kalau di bank konvensional dia bisa langsung masuk ke pasar sekunder, tersier segala macam dengan cepat, jadi langsung dapat uang tuh, bisa diputar lagi walaupun uangnya kan basisnya hutang. Nah, bank syariah ini kan jadi punya problem karena dia didorong untuk selalu aset based, maka ketika dia punya kegagalan instrumen pembiayaan, jadi nggak punya uang tuh, bentuknya adalah barang. Maka setahu saya juga ada permohonan gitu ke DSN, bolehlah tawaruk tapi dengan catatan beberapa ini. Kalau di Malaysia kan bukan hanya boleh, didorong gitu ya sebagai sarana untuk melikuidkan asetnya. Nah, kalau sudah ke sana memang harus hati-hati gitu ya. Karena itulah membuka pintu yang tadi mungkin Bu Rida sampaikan, kapitalisme dari capital market gitu ya. Karena jadi akhirnya nanti basis dari sektor real itu bukan lagi dia di depannya sektor keuangan, nanti balik lagi nanti sektor uang di depannya sektor real gitu. Jadi kalau mungkin konklusinya adalah untuk saat ini sepertinya arah dari
kenapa capital market pintu kapitalisme sama seperti bank syariah sampai sekarang pun susah gitu ya, karena cara pandang dan juga paradigma yang dibangun memang berbasis pada ekonomi konvensional karena sistemnya konvensional. Namun kalau melihat bagaimana usaha yang dilakukan untuk membangun capital market sekarang, saya masih melihat dia lebih punya potensi tetap bagaimanapun dibandingkan bank syariah untuk membuat ekonomi syariah berkembang gitu. Mungkin begitu Bu Rida. Baik, udah insya Allah sudah ini ya Bu Rida. Ini karena Ya. satu tim ini juga Pak pengampu mata kuliah capital market di kita. Ya, Pak Soleh terima kasih. Ini sebenarnya saya juga ingin bertanya juga Mas juga pasti ada yang mau bertanya lagi, tapi karena keterbatasan waktu